Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari ini. Tentu kita bermohon kepada Allah semoga seluruh aktivitas kita baik yang telah berlangsung ataupun juga akan kita lalui diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai amal saleh yang diikhlaskan. Pun demikian berpeluang menjadi bekal terbaik untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh hamba Allah yang beraktivitas sampai dengan detik ini namun belum beriman dikuatkan jiwa mereka, dimantapkan lisannya agar mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Sang Khalik. Pun demikian semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi kita termasuk di antaranya dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar mau bertobat dan kembali meniti jalan yang benar, merajut kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan diakhiri dengan akhir yang mulia, husnul khatimah. Kita semua berharap mendapati semua kemuliaan dimaksud, karena itu kita mencoba berikhtiar dengan mewujudkan aneka ragam amal saleh yang tentunya ditopang dengan fondasi keilmuan yang kokoh. Alhamdulillah, di antara sekian ilmu itu dasarnya adalah akidah, dan kita telah memasuki pembahasan-pembahasan ragam-ragam topik dalam bab ilmu dimaksud. Di antara yang paling pokok adalah pembahasan tentang pondasi utama yang disebut dengan rukun iman atau simpul-simpul yang mengikat jiwa disebut dengan akidah, sehingga dengan kekuatan ikatan itu, kokohnya pondasi, terbangunlah amal soleh yang kuat, yang tidak mudah goyah, konsisten, istiqamah, dan berpeluang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 6 simpul dimaksud telah kita pelajari sampai simpul yang ke-6, dan di simpul yang ke-6 itu bagian pertama telah kita tuntaskan dasar-dasar untuk memahami misteri qada dan qadar, dari pengertiannya, korelasinya dengan kehidupan, hingga kita sampai kepada pemaknaan-pemaknaan yang mengorelasikan atau menghubungkan keterangan tentang qada dan qadar terkait dengan rasa atau seni dalam menjalani kehidupan, sehingga kita bisa merasakan tugas-tugas yang kita emban di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard, pemakmur yang saling menggantikan, penyukses, dan juga saat yang bersamaan adalah orang-orang yang mencoba menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang menenangkan sekaligus menyenangkan seperti Allah janjikan dalam Al-Quran. Saya sudah membuat satu resume, yang resume ini mengantarkan pembahasan kita dari awal poin-poinnya sampai juga penguat pada pertemuan yang lalu, yang saya telah tuangkan dalam satu bentuk tulisan di papan tulis. Nanti saya akan coba terangkan sedikit sampai pengantar di yang kemarin. Anda bisa citrakan itu, karena saya tidak akan menyambung-nyambungkan dengan coretan-coretan lagi, hanya menunjukkan saja, dan nanti akan melengkapi dengan pembahasan saat ini. Jadi nanti bisa Anda citrakan, atau kemudian Anda bisa review di tayangan-tayangan sebelumnya, dan korelasikan dengan yang sekarang, sehingga dengan itu nanti bisa dijadikan sebagai pedoman, sebagai intisari dari pemahaman menyeluruh atas apa yang telah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kemudahan pada pembahasan kita kali ini. Semoga pemahaman kita juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik tentunya yang Allah anugerahkan kepada kita, mengacu kepada keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan lebih dari itu, semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami dengan cara yang benar tentunya. Baik, setidaknya apa yang telah kita bahas, gambarannya seperti ini teman-teman sekalian. Bismillah. Ya, nanti juga bisa di zoom dan teman-teman juga bisa citrakan, dan insya Allah bila tuntas diterangkan nanti juga admin bisa memberikan sebuah citra foto tertentu yang di-upload nanti ya di web kita,
Kemudian di web Mira Anda bisa download dan nanti bisa dijadikan sebagai satu ikhtisar atau ringkasan. Insya Allah materi yang kita uraikan dari awal pertemuan sampai dengan berkelanjutan itu insya Allah sudah disiapkan dalam satu catatannya yang berwujud satu materi yang nanti juga setiap Mahasanti Mira insya Allah dengan izin Allah semoga diberikan kita kekuatan untuk mendapati itu sebagai acuan kita untuk belajar dan mengajarkan kembali dengan pemahaman-pemahaman yang telah kita kaji. Ini dasarnya bab akidah bergantung kepada pokoknya disebut dengan rukun. Rukun iman telah saya uraikan maknanya, silahkan cek di video sebelumnya. Disebut juga dengan simpul-simpul yang mengikat, ya. Kita istilahkan dengan simpul itu atau hablun, kan? Hablun karena itu kita sering istilahkan dengan hablum minallah. Hubungan kita, ya, pertalian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pokoknya di sini. Hablun itu simpul, ya, tali gitu kan. Nah, untuk mengikat ikatan yang kuatnya disebut dengan kata kerjanya akada, sifatnya keadaannya disebut dengan akidah. Jadi simpul ini, tali-tali keimanan ini harus diikat dalam jiwa kita sehingga mengikat kokoh seperti cakram atau seperti juga pondasi, ya, kalau kita istilahkan di bahasa sekarang kayak cakar ayam kalau bangun-bangunan itu kan, ya, besinya dikreasikan dulu, ya, kemudian diikat, ditanamkan ke dalam bumi di tanah itu yang kokoh. Nah, demikian ini bahasa kiasannya seperti itu, simpul, ya. Kalau kita baca di Quran misalnya surah ketiga Ali Imran di ayat 103 kata hablun kita temukan untuk penguatan dalam konteks persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya terhubung kepada Allah. Apa yang menjadikan kita terhubung kepada Allah? Ya Al-Quran. Ya Al-Quran, karena di Al-Quran ada firman-firman Allah yang menjadikan kita terhubung. Karena itu kalau orang membaca atau bahkan dibacakan Al-Quran kepadanya, maka terjadi satu konektivitas hubungan dia dengan Allah yang meningkat, yang didasari dengan iman ini. Jadi iman yang menghubungkan kita, ya, dengan ketaatan kepada Allah. Di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri insan beriman yang sejati itu, jika disebutkan nama Allah ada tanda, ada getaran dalam jiwanya, dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambah keimanannya, semakin menguat, gitu kan? Kemudian terjadi satu konektivitas, terhubung dia semakin erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terhubung, maka apa yang terjadi? Semua tindakannya, sikapnya, sifatnya terjaga karena dia merasa diawasi, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpul ini yang mengikat kuat ada 6 telah kita pelajari. Pertama Allah, goalnya adalah zikrullah, latihannya la ilaha illallah dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen la ilaha illallah diwujudkan dengan ibadah dan outputnya adalah zikrullah, ya, az-zikr. Sudah saya terangkan, cek kembali di video sebelumnya. Untuk support ini inti dari berkehidupan kita itu ini, zikrullah, inti dari berkehidupan kita. Sehingga semua ibadah dalam Al-Quran umumnya disebut dengan zikir, zikrullah. Salat, zikrullah, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Doa, zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, baik sedang berdiri, duduk, ataupun berbaring, terutama pasca sholat, juga zikir. Quran surah ke-4, An-Nisa ayat 103. Baca Al-Quran, bahkan Al-Qurannya sendiri disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Menghafal Al-Quran, ya, ibadah, bahkan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Bahkan berdakwah pun bagian dari zikir. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Bahkan kita merenungkan, menganalisis segala yang ada di langit, di bumi yang terbentang untuk mendekatkan diri kepada Allah, zikir. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Demikian seperti saya ulas dengan detail di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan cek, telah kami tampilkan satu persatu untuk didalami di YouTube-nya Mira Institute dengan logo yang seperti ini. Ya, ada logo yang terbentang, silahkan dicek Mira Institute, dan di situ semua pure kajian. Ya, tidak ada AdSense, tidak ada macam-macam, tak ada iklan, karena memang fokusnya supaya kita pahami dengan baik dan terukur. Insya Allah kita berharap semoga Allah meridhai itu. Ya, kemudian disupportkan untuk
menghadirkan ini semua dengan malaikat, ya, support risalah, ditugaskan oleh Allah untuk memotivasi, mendorong, ya kan, membantu kita, memberikan satu dorongan kesuksesan untuk membawa misi risalah sebagai khalifah di muka bumi. Risalah yang dimaksudkan khalifah di muka bumi, ya, sekaligus juga mengimplementasikan keimanan kita dengan beribadah. Ini di Quran surah kedua ayat 30, pun demikian Quran surah ke-51 ayat 56. Quran surah kedua ayat 30 terkait dengan misi khalifahnya, Quran surah 51 ayat 56 terkait dengan misi ibadahnya. Untuk maksimal menunaikan ini dan mengetahui bagaimana malaikat mensupport ibadah pada Allah, Allah berikan petunjuk kepada kita melalui kitab sebagai pedoman hidup. Sejak mulai manusia pertama diturunkan, Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam, maka diberikan hudan seperti saya terangkan, Quran surah kedua ayat 38. Demikian setiap generasi berganti, hudan ini diberikan sampai ke era nanti kita saat ini dengan nabinya yang spesial, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi diutus, Rasul diutus menjadi simpul yang keempat untuk menjelaskan, menjadi penjelas dari keterangan-keterangan kitab yang disampaikan ini, sekaligus juga memberikan contoh teladan agar semua praktek yang tertuang dalam kitab sebagai pedoman hidup ini setelah dipraktekkan, dijelaskan oleh Rasul-Rasul dimaksud, dijelaskan dengan lisannya, dipraktekkan dengan tindakan dan sikapnya, serta dalam aspek segala kehidupannya termasuk akhlaknya, maka semua menjadi teladan, uswah. Quran surah ke-33 ayat 21, yang dengan teladan ini kita bisa ikuti segala hal yang disandarkan terhadap Rasul ini, baik perkataan, perbuatan, tindakan, ketetapan, sikap, sifat, dan lain sebagainya, itu semua disebut dengan hadis. Pola kita untuk mengikuti itu disebut dengan sunnah, setapak demi setapak, ya, sejengkal demi sejengkal, sehingga semua hal itu menjadi bagian karakter dari kehidupan kita. Rasul terakhir yang diutus sangat mulia, Nabi Muhammad SAW, diberikan hudan yang spesial, yaitu Al-Quran, sebagaimana disampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 tentang fungsi Al-Quran sebagai hudan. Kemudian semua ini kita jalani, kita keluarkan menjadi kurikulum seperti pernah saya terangkan, dan jalani sampai kehidupan berakhir. Yaumul akhir, puncak dari segala kehidupan yang membuka kehidupan abadi. Puncaknya ada di sini. Baik dibuka dengan gerbang sura kematian ataupun juga kumrah berakhirnya kehidupan, seperti yang telah kami terangkan sebelumnya. Nah, untuk menjalani ini sampai kehidupan berakhir, tentu harus ada sistem yang berlangsung, yang mengatur tata kelola kehidupan. Ya, bagaimana cara kita beribadah, konsekuensinya seperti apa resiko kalau menyimpang dari ibadah, bagaimana menjalani kehidupan di dunia, ya, aturannya seperti apa, undang-undangnya bagaimana. Anda bisa bayangkan, menjalani kehidupan berbangsa, bernegara saja, ada aturannya, ada undang-undangnya. Bermasyarakat ada aturannya, undang-undang yang disepakati supaya menjamin stabilitas, keamanan, kenyamanan, ketentraman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Apalagi berkemanusiaan yang membawa risalah-risalah Rabbaniyah, membawa misi-misi spiritual, misi-misi yang akan mempertaruhkan puncak kehidupan kita saat berpulang kepada Allah dan menentukan tempat abadi kita. Tentu itu butuh sistem yang lebih tertata lagi, lebih rapi, lebih baik, segala ketetapan yang telah Allah putuskan yang mengatur tata kelola tentang apa yang menjadi tugas manusia, baik sebagai khalifah di bumi ataupun juga sebagai hamba Allah yang memaksimalkan ibadahnya sebagai implementasi dari keimanan kebertuhanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sistem itu disebut dengan qada dan qadar, terkait keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang sistem kehidupan berupa ketetapan Allah yang disertai dengan pedoman ini, ya, dan konsekuensi. Jadi ketika sistem itu ditetapkan oleh Allah, disertakan pedoman untuk menerangkan kepada kita bagaimana keberlangsungan hidup itu, ya, dari mulai informasi-informasi, perintah, larangan, sistemnya, resikonya, dan sebagainya dijelaskan sepenuhnya. Kemudian support yang baiknya, provokasi yang jeleknya, asalnya dari mana, kenapa seperti itu, sampai diharapkan dengan itu semua kita dapat sukses menjalani misi sebagai khalifah sekaligus hamba Allah di muka bumi. Kan? Yang ditetapkan dalam kitab ini pedomannya dan berlaku bagi setiap perjalanan hidup makhluk. Jadi semua sistem ini telah Allah tetapkan, ya, sifatnya sudah mutlak sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, bimasyiatihi taala,
kan, dan mengikat kepada semua makhluk yang berkehidupan. Karena sistemnya sistem kehidupan, maka mengikat pada semua makhluk yang berkehidupan. Penting kita untuk memahami qada dan qadar ini sehingga kita bisa mengetahui ya dengan detil, mengetahui dengan baik tentang sistem yang berlangsung dan berlaku dalam kehidupan kita. Orang yang mengetahui sistemnya, orang yang mengetahui alurnya, maka dengan itu semua dia akan mudah menjalani kehidupan. Dia akan mengerti, oh kalau terjadi begini, ini maksudnya. Oh kalau ada seperti ini hikmahnya. Maka dengan itulah kemudian kehidupan akan cenderung dihadapi dengan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan hal-hal baik lainnya yang terakumulasi dalam kebahagiaan itu. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengerti ini, tidak memahami dan tidak mempelajarinya, maka besar kemungkinan resiko-resiko kegelisahan akan didapatkan. Resiko-resiko kesedihan akan dialami, bahkan berlarut-larut, dan tidak sedikit yang boleh jadi mengakhiri kehidupan karena tidak mengetahui cara untuk memberikan kedamaian kepada jiwa. Ini persoalannya. Dari mulai masalah yang sepele, karena boleh jadi gara-gara mungkin tidak ada senyuman, sampai persoalan yang sangat kompleks dari pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya, sampai berkehidupan sosial. Semua sistemnya telah terukur, teratur dengan sempurna, dengan presisi yang baik. Puncak pembahasan kita tentang bagian ke-6 ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu dengan pola pembahasan seperti ini. Ya, kita telah terangkan pertama keterkaitan antara pengertian qada dan qadar, baik segi etimologi, dari segi kebahasaan. Kita bahas turunan-turunan katanya. Kapan dia menjadi qadar? Kalau disebutkan dengan qadar, ya, qadara, ini menunjuk berarti kepada sistem kehidupannya. Qadara, gitu kan? Qadara. Ya. Ataupun dari verb, kata kerja, ya, saya tambahkan ini. Saya tadi berjanji kepada Anda tidak mencoret, gitu kan? Ya, jadi saya tidak mencoret, tapi di sini saya memberikan satu tambahan tulisan. Jelas ya, jadi saya tidak mengingkari janji di sini. Saya mengatakan saya tidak akan mencoret, tapi akan menambahkan, kan tidak saya katakan. Jadi saya detilkan sedikit untuk memberikan pemahaman. Ini verbnya, kalau menjadi kata benda pun, kita tambahkan un di akhirnya, qadarun. Sesuai nanti dengan posisi i'rabnya, tempat dalam gramatikal bahasa Arab yang menentukan perubahan kata. Bisa qadaran, ya, bisa qadarun, atau bisa qadarin, sesuai dengan keadaan-keadaan kata ini ditempatkan dalam konteks kalimatnya. Nah, ini kalau sudah disebutkan dengan diksi seperti ini, dengan kata ini, lafadz ini, maka yang dimaksudkan sistemnya yang telah tetap. Ya, sesuatu yang telah tetap, kemudian berlaku, terukur secara sempurna, presisinya sempurna, maka disebut dengan, kalau kita sifati, maqdura. Jadi kalau kita gabungkan qadaram maqdura, ya, itu ada di Quran surah ke-33. Quran surah 33 Al-Ahzab, ini belum saya sampaikan, ayat 38. Ya. Sudah? Baik, nanti lihat langsung ke ujung ayatnya saja. Langsung lihat ke ujung ayatnya, qadaram maqdura, ya, dan segala hal yang Allah ciptakan subhanahu wa ta'ala, yang Allah tetapkan, maka semuanya telah ditetapkan berdasarkan kadar. Kadar sudah jadi bahasa Indonesia. Maksudnya sistem kehidupan, ya, bagian-bagiannya dengan semua yang telah ditetapkan itu maqdura, terukur secara sempurna. Ya, presisinya, ketetapannya, maslahatnya, dan sebagainya. Karena itu dari sini melahirkan, perhatikan, sifat-sifat atau karakter sistem kehidupan. Kalau disebutkan qadara seperti ini, kan, maka segalanya pertama memiliki karakteristik terukur dan sistematis dengan presisi yang sempurna. Jadi semua yang Allah tetapkan dalam sistem berkehidupan ini sudah terukur semuanya. Ya, rizki saja terukur untuk kita. Ya, sudah jelas sampai dengan kematian itu tiba. Dan itu mengandung maslahat. Kemudian juga bentuk tubuh kita saat dicipta, gitu kan? Bagaimana Allah mencipta, membentuk kita sangat sempurna sesuai dengan maslahat kita. Bahkan Masya Allah, presisinya luar biasa sempurna. Yang di Asia penampakannya seperti ini, yang di Eropa seperti ini, yang di Afrika demikian. Ya, bukan ingin menunjukkan satu hal yang rasial, tidak. Tapi dibalik semua perbedaan-perbedaan warna kulit, tampilan fisik itu, ternyata itu adalah gambaran dari kekuasaan Allah yang memberikan kemaslahatan kepada kita untuk menyesuaikan dengan iklim dan lingkungan di mana tempat kita menetap dan tinggal. Sehingga dengan itu mudah kita beraktivitas. Itu yang sangat luar biasa, ya. Dan itu nanti akan diketahui berdasarkan perjalanan kehidupan. Nanti kalau kita jalani surah Ar-Rum itu surah ke-30, ya, kalau teman-teman bacakan dari ayat 19, 20, 21 sampai ke pernikahan, itu kan, dan terus itu kan sampai ke 22, 23, 24, 25-nya. Nah, di antara sekian banyak itu sebelum masuk ke fase pernikahan, Allah jelaskan
wa min ayatihi, gitu kan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan manusia dengan bagaimana ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dengan perbedaan bahasa, gitu kan, dan juga ragam kulitnya, pigmen kulitnya, dan semua itu tanda-tanda kebesaran Allah untuk memberikan kesesuaian dengan maslahat lingkungan. Tegaskan lagi di surat At-Tin nanti, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah mencipta manusia dengan tubuh yang sempurna, dengan presisi yang sempurna, terukur dan sistematis. Ini karena itulah hal-hal yang terkait dengan ini ditegaskan lagi di Quran surah ke-54, kemarin yang kita bahas ayat ke-49. Quran surah ke-54 ayat ke-49, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kalimatnya menggunakan qadar. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Segala hal kami ciptakan, segala hal, semua, ya, yang Allah cipta berarti makhluk semua diciptakan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala biqadar. Dengan apa? Ya, dengan ukuran, ya, kemudian dengan sistem, dengan presisi yang sangat sempurna, ya, dengan bagian-bagiannya, ya, yang sesuai dengan maslahat. Bagian kedua mengandung maslahat bagi setiap makhluk, ada kadarnya, ada ukurannya, ya, yang berlangsung baik bagi dirinya, berkehidupan personal, komunal, ataupun sosial, atau interaksi dengan alam semesta ini. Sempurna, bahkan alamnya pun sempurna. Nanti kita bisa lihat bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa dalam perputaran ini di benda langit, itu kan, kita dapatkan dalam kehidupan langit, disebutkan nanti ada tentang matahari, ada tentang bulan, ada bintang gemintang, ada kawakib, gitu kan, atau benda-benda langit, ya, dari mulai asteroid, planet-planet, dan sebagainya. Isyaratnya sangat sempurna. Bahkan bagaimana disebutkan tentang bumi, ya, mengitari matahari, gitu kan, kemudian setiap itu ada porosnya sendiri, ya, bagaimana bulan juga demikian punya porosnya sendiri, dan sebagainya. Itu sangat sempurna sekali. Bagaimana setahun ada 12 bulan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, gitu kan, ya, yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Itu jelaskan setahun ada 12 bulan, dan itu Al-Quran sempurna menerangkannya. Ini, ya, jadi mengandung maslahat bagi setiap makhluk. Kemudian sistem ini pun menghadirkan konsekuensi. Jadi kalau kita, ya, seperti yang normal dalam kehidupan dunia misalnya, kan, ya, aspek dunia saja ada sistemnya sendiri ditetapkan oleh Allah. Misal kalau ada rutinitas yang kita jalani, makan, dijelaskan kalau makan dampaknya akan seperti ini, tidak makan akan seperti ini. Itu normal. Ya, hukum umum, namanya sunnatullah fil kaun, sistem yang Allah tetapkan dalam berkehidupan secara umum. Nanti menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah dengan bismillahirrahmanirrahim, diniatkan ibadah, maka rutinitas berubah menjadi ibadah. Kalau nggak diniatkan untuk kepentingan ibadah, maka berlaku seperti rutinitas saja. Jalan, olahraga, makan, minum, itu sistem dalam berkehidupan yang kita jalani. Ya, kalau makan yang menyehatkan akan begini. Ya, makan yang tidak menyehatkan akan begini. Nanti turun ayat menjelaskan seperti Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, kan? Hai semua manusia, makanlah, silahkan berpetualang di bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup, minimal untuk kebutuhan jasmani kamu. Kamu bisa makan. Ya, dapatkan dengan cara yang legal, sebab kalau tidak legal konsekuensi akan begini. Nanti dari turunan ini manusia dengan instingnya, ya, itu membuat hukum-hukum lokal. Ya, padahal apa? Itu bawaan fitrah sebetulnya untuk menerapkan sistem yang dimaksudkan. Ya, dan semua akan kembali kepada hukum Allah. Sedapat bagaimanapun manusia membuat yang ideal, pada akhirnya nggak akan lepas dari sistem kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan ini yang paling ideal, ini yang paling sempurna. Ya, karena itulah diterapkan dimanapun pasti mengandung maslahat dan tidak akan bertentangan dengan karakteristik manusia yang berkehidupan di tempat yang dimaksudkan. Bahkan bisa mengangkat dengan lebih indah lagi dan melahirkan peradaban-peradaban yang dinantikan. Ya, saya kan pernah beri gambaran kenapa Al-Quran diturunkan di komunitas jahiliyah, gitu kan, yang sangat jauh dari peradaban, tertinggal, ya, penuh dengan lingkup kriminal dan sebagainya. Tapi Allah nggak menurunkan tongkatnya Nabi Musa yang diulang atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tidak, ya kan? Yang diberikan apa? Diwahyukan Al-Quran. Ketika diturunkan Al-Quran bisa mengangkat, merubah mereka dari jahiliyah jadi khairul ummah, membangun peradaban. Ya, di Mekah jadi Mubarakah, dibawa ke Yathrib jadi Madinah Al-Munawwarah, dibawa ke Spanyol melahirkan Hadarah Al-Islamiyah. Perhatikan, kita tidak pernah mengenal masa-masa Islam itu ketika membawa nilai-nilai kebaikan, nilai petunjuk, keilmuan yang sangat dahsyat itu, yang melahirkan peradaban, itu dibawa kemanapun ketika lahir peradaban. Nggak pernah peradaban disebutkan dengan nama tempatnya. Ini kalau kita jeli melihat. Coba, ya, jujurlah pada diri kita ketika kita jeli melihat. Kita bandingkan dengan dulu. Kita katakan peradaban Mesir kuno. Mesirnya yang disebutkan. Ya kan? Peradaban Mesopotamia, ya, Babilonia, peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi kuno. Tempatnya kan yang disebutkan.
Anda pernah dengar nggak peradaban Spanyol? Ya, Spanyol kuno misalnya, nggak pernah dengar kan? Ya, peradaban Irak misalnya. Yang kita dengar peradaban Baghdad misalnya. Yang kita dengar adalah peradaban Islam di Spanyol 7 abad, ya kan? Yang menginspirasi itu peradaban Islam di timur, di Baghdad dan seterusnya, ya, yang menghadirkan banyak referensi sampai ke kisah, sampai imajinasi yang meningkatkan stimulus pengetahuan dengan kisah 1001 menara, 1001 malam dan sebagainya, ya kan? Dan seterusnya. Ini. Nah, jadi semua hal yang kita jalani itu akan sangat ideal kalau mengacu kepada sistem ini. Tapi mengandung konsekuensi yang tadi saya terangkan. Dan dari setiap konsekuensi itu kita diberi pilihan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Ya, Anda diberikan kebebasan memilih, tapi diberikan oleh Allah rambu-rambu dari akal untuk mencerna, untuk mengetahui secara sadar bahwa ini loh yang dikerjakan, ini konsekuensinya seperti ini. Karena itu kalau akalnya belum sempurna, tidak dihisab. Belum berlaku hisab. Ya, karena belum sempurna. Ya, belum bisa mencerna sesuatu dengan baik, belum bisa bedakan mana uang yang warnanya hijau, abu-abu, ya, biru dengan merah, gitu kan? Ya, kalau sudah dia bisa cerna, bisa dia gunakan. Kalau dia sudah tahu pun bisa kelola enggak? Kalau belum bisa kelola, tetap belum balik. Maka ada ukuran-ukuran nanti. Kalau sudah balik, baru berlaku hisab. Ya, kenapa berlaku hisab? Karena sudah bisa mencerna, memutuskan. Makanya dia paham. Karena itu orang-orang yang akalnya sudah mencerna dengan baik, sudah ada kematangan, dia mengerti resiko. Dan dia memahami yang baik itu baik, dan yang salah itu salah. Karena itu Nabi mengatakan kan, kalau di Al-Arba'in, Al-Imam An-Nawawi menyantumkan kan dalam hadis yang ke-6, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ya kan? Sungguh yang halal itu, yang baik itu, yang benar itu jelas sebetulnya. Ya kan? Kemudian yang haram itu, yang salah, yang dosa itu pun jelas. Kan kita mengerti antara jujur dengan bohong itu, kita tahu ini jujur, ini bohong. Yang akalnya sudah sehat, sudah matang gitu kan, itu bisa bedakan. Oh, ini jujur, ini bohong. Ini yang halal, ini yang haram. Ini yang legal, ini yang korupsi. Kan mengerti kita, ya kan? Coba deh, jujur pada diri kita. Saat lisan mengucapkan dan itu keliru, pasti akan disalahkan. Ya, akal kita akan mengatakan itu nggak benar. Hati kita akan protes. Ya, itu tidak tepat gitu. Ya, itu yang kematangan itu nanti akan diuji. Pilihan dengan keadilan Allah, kita diberikan satu pilihan, silahkan. Tapi diterangkan konsekuensinya. Ini konsekuensinya akan begini. Baik konsekuensi jangka yang dekat, kan, ataupun menengah, atau jangka panjang, kan? Walaupun kadang-kadang manusia sering menambahi dengan jangka saku, ya, karena pengaruh-pengaruh materi dia masukkan ke dalam sakunya, gitu ya. Itu candaan orang-orang dulu, jangka panjang, jangka menengah, jangka dekat, jangka saku. Jadi kalau membuat satu proyek, kadang-kadang dia lebih cenderung mengisi sakunya dibandingkan kemaslahatan jangka-jangka yang dimaksudkan tadi, ya. Padahal kain kafan gak ada sakunya, gitu ya. Nah, balik ke sini ya. Nah, jadi silahkan diberikan pilihan dari yang ditetapkan, tapi semua mengandung resiko dengan sistem berkeadilan yang telah Allah tuangkan, yang melekat pada sifat-sifat dan nama-namanya yang mulia. Ya, dan semua aspek ini Allah Maha mengetahui. Maha mengetahui. Ketika kemudian ini ditetapkan keseluruhannya, maka seluruh sifat dari turunan katanya pun turun. Ini sistemnya telah berlaku, maka sifat terukurnya, sistematisnya, presisinya yang mengandung maslahat itu, maka diturunkan lagi dari kata ini dengan bentuk tasydid. Qaddara yuqaddiru. Qaddara yuqaddiru, gitu kan? Yuqaddiru. Takdiran. Takdiran. Ya. Qaddara yuqaddiru takdiran, ya. Dari sini kita sering katakan dengan takdir. Takdir ini sudah takdir, gitu kan? Ya memang nama saya kan takdir juga Pak, gitu kan, Muhammad Takdir Sihombing misalnya kan, bukan itu maksudnya. Ini maksudnya hukum yang telah Allah tetapkan secara sistematis, terukur dan sebagainya. Nah, lihat ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita temukan kata qadar seperti kemarin saya uraikan, itu sistemnya. Tapi kalau kita temukan kata qaddara yuqaddiru, turunannya termasuk takdir, ini menunjukkan tentang ukurannya yang sangat sempurna, presisinya yang sempurna dan tersusun dengan sistematis. Ya, dan berlangsung secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan kita yang berkehidupan, berkembang, tumbuh dan berkembang. Ya, disingkat dengan tumbang dalam pelajaran-pelajaran di kesehatan, dunia kesehatan di awal-awal itu modulnya saya pernah dapati itu disebut dengan fase tumbang. Tumbuh, berkembang, berkelanjutan, berkemajuan, gitu kan? Nah, jadi di sini kita dapati kemudian ini akan terhubung juga, setiap satu tahapan-tahapan dalam sistem berkehidupan itu akan disertai petunjuknya. Dan kita telah sampaikan petunjuk yang dimaksudkan hudan ini. Ya, kata kerjanya hada. Jadi kalau kita ingin ada keseimbangan, kata kerja dengan kata kerja lagi. Kalau di sini qaddara, di sini hada.
Maka disampaikan di Quran surah Al-A'la di ayat yang ketiga itu ketika Allah menegaskan kan walladzi qaddara fahada. Dialah Allah kan yang harus kita sucikan kan, kita sembah, kita agungkan yang paling tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la diperintahkan kan, muliakan, agungkan, bertasbihlah kalian semua kepada Rabbu yang paling agung. Ya alladzi khalaqa fasawwa, yang telah mencipta kalian dan menyempurnakan semua ciptaan itu. Bagaimana di antara kesempurnaan itu bukan hanya fisik kita, keadaan kita, tapi juga qaddara, memberikan sebuah sistem kehidupan yang sangat sistematis, terukur, sempurna, ya mengandung maslahat dengan sesuai dengan tahapan-tahapan kehidupan kita, fahada, dan diberi petunjuk kita untuk menjalani sistem kehidupan ini. Oke? Nah, semua hal yang terkait dengan sistem kehidupan ini nggak akan lepas dari ukuran-ukuran yang sempurna tadi. Karena itulah selain ditegaskan dengan kata kerja, ini kata bendanya pun yang kita sebut dengan takdir disebutkan untuk menunjuk keadaan, karakter, dan kesesuaian dengan setiap apa yang menimpa kita dan maslahatnya untuk kita. Gitu kan? Dan ini juga nanti ada kaitan dengan pemberian ikhtiar atau pilihan-pilihan yang Allah tetapkan sesuai dengan kematangan diri kita. Maka disatukanlah kata qaddara dengan takdir ini. Kita temukan misal di surah ke-25 di ayat yang kedua di akhirnya. Ya. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat yang kedua. Ya. Lihat di ujung ayatnya, ya. Ketika Allah menegaskan bahwa Allah mencipta segala hal, khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira, gitu kan? Mencipta segala hal, makhluk yang diciptakan, wa qaddarahu taqdira, kemudian menetapkan dengan itu semua, ya, takdir yang sangat terukur, sistematis tadi. Karakternya ditetapkan secara sistematis, ya, berkesesuaian, takdira, dan sifatnya melekat pada setiap hamba dalam berkehidupan sesuai dengan maslahatnya, dijalani sesuai dengan fase-fase kehidupannya. Ini yang kemudian kita jalani sampai semua ini kita selesaikan, teman-teman sekalian, ya, dan kembali kepada Allah. Maka saat kembali kepada Allah itulah dalam hal ini ditampilkan semua hal yang terkait keagungan Allah yang menetapkan itu semua, membuat ini. Jadi kita mengerti, oh ini maksudnya ketika kita berpulang, kita memahami sistem kehidupan ini seperti ini, keagungannya begini, hasilnya seperti ini. Maka tempat kisah viral, sering saya sampaikan, kisah para pemuda, kisah dua orang sahabat yang satu sangat kaya dan terkonfirmasi oleh sahabatnya dengan berdialog, kan? Yang ketiga kisah Nabi Musa yang belajar pada hamba Allah yang saleh, Khidir alaihissalam. Dan yang keempat kisah Dzulqarnain, kan? Kan di kisah yang ketiga kisah Nabi Musa yang belajar itu setiap kali berdialog kan awalnya kan malam tastati alaihi sabra, tastati. Tapi begitu diterangkan hikmahnya ini begini, tiba-tiba apa yang terjadi? Di ujungnya kalimatnya berubah dari tastati menjadi tasti'. Malam tasti' alaihi sabra. Maka rumus mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kan? Ketika bertambah hurufnya, bertambah makna. Ketika berkurang maknanya. Yang tadinya penasaran, nggak tahu dan sebagainya, tastati, nggak kuat kan, nggak ngerti, belum paham, nggak bisa sabar karena belum ngerti. Setelah mengerti, paham, nurun tuh keadaannya. Oh ini maksudnya, begini. Maka hadirlah kemudian satu rasa syukur sekaligus juga penghambaan kepada Allah yang Maha Tinggi yang menitipkan keilmuan pada hamba-hamba tertentu di situ dengan hikmah tertentu. Tapi jangan menilai kelebihan-kelebihan karena sudut pandang mana yang terlihat. Karena nanti ada sudut pandang fikih, ada sudut pandang nanti tasawuf misalnya itu berbeda. Sudut pandang fikih tetap Musa yang paling unggul untuk mengonfirmasi bahwa setiap tindakan itu mesti ada hukumnya. Ya, tapi dalam sudut pandang tasawuf nanti bisa berbeda lagi karena dasar-dasar keilmuannya bisa berbeda. Dan tasawuf pun nanti dasarnya bukan yang aneh-aneh, ya, bukan pergi ke gunung sekian-sekian, bukan. Dasarnya syariat juga. Nanti dari syariat itu melahirkan kebeningan hati, tasfiyah pada qalbi, ya, prosesnya lewat tazkiyah dan diantara fungsi Nabi itu membawa tazkiyah. Wa yuzakkihim. Itu di Quran dikonfirmasi di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 150. Sufi. Di sufi itu ada keadaan hati yang bersih, yang bening, hasil dari saringan syariat lewat ibadah. Karena rajin sholat, maka perilakunya jadi baik. Karena rajin baca Quran, perilaku jadi baik. Menyaring yang kotor-kotor, muncul yang bening-bening. Itu maksudnya. Jadi tasawuf pun nggak lekat dari syariat. Ada tuntunan bagaimana cara berzikir, cara sholat, dan tidak keluar dari tuntunan-tuntunan syariat. Jadi hati-hati juga ya. Mohon maaf sedikit lompat, tapi nanti kita akan bahas saat masuk bab akhlak. Ya ini yang nggak boleh, ini yang bisa diikuti, ini yang harus hati-hati dan sebagainya. Dan para ulama kita sudah banyak menyinggung tentang hal itu. Nanti kalau sudah masuk babnya saya terangkan supaya mengerti. Jadi kalau baca keadaan di masyarakat, oh kita paham. Ini maksudnya ini, dalilnya ke sini. Oh ini yang nggak ada, ini yang ditinggalkan, yang aneh-aneh, ini yang dijauhi. Ya, paham ya? Yuk kembali ke sini teman-teman. Karena lebih tinggi, lebih agung lagi, maka bentuknya superlatif. Jadi ini qadara, datar, ini qaddara pakai tasydid. Yang ini harus dari superlatif, tambah lagi. Ya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Maka kita turunkan ke sini dengan bentuknya iqtadara.
tambah lagi kan. Ini 3, ini 4. Ini 4 huruf nih. Qaf, dal, dal, ada tasdid jadi double. Qaf, dal, dal, ra. Yang ini 5 huruf. Ya kan? Alif atau hamzah wasal di sini qaf, ta, dal, ra. Ya kan? Karena terkait dengan sifat yang melekat, berarti harus isim fa'il kan? Kata benda. Sifat yang melekat itu sudah kata benda, ya kan? Ya kalau ke manusia, jadi amana, jadi mukmin, kan? Aslama, jadi muslim. Ya, kalau kita berikan kepada bentuk umum isim fa'il yang melekat, maka bentuknya pun harus superlatif, mubalaghah karena terkait dengan Allah. Maka iqtadara, ya kan? Ini sudah naik ke sini. Kalau ini kan qadir, ya kan? Kita sudah sampaikan. Kalau ini muqaddir, kalau ini muqtadir. Maka ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita berpulang, insya Allah mendapatkan rahmatnya, ditempatkan di surga yang mulia bersama orang-orang mulia, khususnya Rasulullah tercinta sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Kita mengerti, oh ini sistem kehidupan nih yang telah dijalani, akhirnya begini penuh dengan keindahan, lalu kita memuji Allah, bertasbih kepadanya, mengkuduskannya dan sebagainya, ya. Maka semua itu ketika kita lakukan, kita menyadari kebesaran Allah. Yang besar yang memiliki disebut dengan Malik atau Malik, ya kan? Yang maha menentukan, membuat sistem yang sangat agung disebut Muqtadir. Maka Quran surah ke-54 ayat 55. Quran surah 54 ayat 55. Dan ini ayat favorit diantaranya dari satu ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam itu memiliki ayat favorit yang ini. Di penghujung akhir perjuangannya saat berjuang dan kemudian meninggal itu membacakan ini. Ya, Quran surah ke-54 Al-Qamar di ayat 55. Ya, lihat di ujung ayatnya. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ada? Ya, kan kalau kita urut ke sebelumnya innal muttaqina fi jannatin wa nahar terus, ya kan? Nah, sampai kita temukan fi maq'adi sidqin, di tempat yang paling benar, tempat terindah. Maq'adi sidqin itu surga maksudnya, ya. Karena kita meyakini bahwa kita akan berpulang, gitu kan, dihisab, dan hisab tertingginya ketika baik mendapatkan tempat tertinggi yang membenarkan, ya, mengonfirmasi kebenaran dari perilaku amal soleh kita. Karena itu dikatakan dalam syahadat yang hadis riwayat Ubadah bin As-Samit itu yang saya bacakan di kitab Fathul Majid itu dulu, ya kan? Wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan jannah itu, surga itu hak, ada benarnya. Makanya dikonfirmasi oleh Al-Qur'an, fi maq'adi sidqin, orang-orang membenarkan itu. Jannahnya hak mutlak dan sebagainya. Tapi sifat manusianya kadang ada yang ragu, ya kan? Nah, ketika sebagian meyakini itu benar adanya, sebagian ragu, dia nggak dapat. Karena sifat relatif manusia itu yang memandang tentang kebenaran surga dan neraka, manusia pada umumnya. Sedangkan orang Islam membenarkannya, maka kalimatnya itu di situ menggunakan kata sidqin, karena persepsi manusia menilainya itu. Maka disampaikan dengan bahasa Al-Quran, mengonfirmasi. Itulah indahnya Al-Quran. Ya, kebenaran mutlaknya disebut dengan hak, tapi ketika memberikan gambaran pada penilaian manusia, kadang-kadang manusia yang kurang paham karena ilmunya, maka menjadi relatif dalam pandangan manusia. Maka dibuktikan kebenaran itu ketika nyata fi maq'adi sidqin, di tempat yang mengonfirmasi kebenaran dari apa yang telah kami kerjakan, 'inda malikin, ya, muqtadir. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, menggunakan kata turunan ini iqtadara, maka sifatnya melekat pada Allahnya muqtadir. Nah, ini ya gambaran yang telah kita uraikan teman-teman sekalian. Saat waktu ini ditetapkan, sistem kehidupan setelah semua itu kan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bimasyiatinya kita diberikan tugas dan sebagai makhluk tercipta, ditetapkannya sistem kehidupan ini, ketetapannya terjadi semua atas kehendak Allah, kita tidak mengetahui kecuali saat berpulang, sehingga kita bisa mengatakan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, alhamdulillah, semua terkonfirmasi, kita berada di tempat yang indah, ya, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir dan sebagainya. Nah, tapi Al-Qur'an mengonfirmasi kepada kita dengan disampaikan di Quran surah ke-97. Saya tidak mengatakan bulatan, ya. Saya kan tadi mengatakan coretan, saya tidak akan mencoret, tapi kan ini membulati, ya. Jadi saya tidak coret, Anda masih bisa citrakan. Saya betul-betul menjaga supaya nggak keliru atas apa yang saya sampaikan. Ya, ini Quran surah 97 Al-Qadar, ya, suratul Qadri. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya dengan qadar, gitu kan. Padahal nanti ada presisi dalam penunjukan diksinya. Ini qadarun, ya kan? Ini qadrun. Ya, perhatikan ketika semua ini telah mulai ditetapkan, berlaku, gitu kan? Ya, mulai berlaku, ya, ditetapkannya kapan? Disebutkan dikonfirmasi di surah Al-Qadar, surah 97, gitu kan? Bersamaan dengan ditetapkannya ini, diturunkan pula kemudian pedomannya. Ya, pedomannya. Kalau terkait dengan kita saat ini Al-Qur'an kan yang paling mulia karena mengcover dan menjelaskan semua sistem berkehidupan itu. Maka Allah sampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, itu lailah. Saya sering katakan ada lail, ada lailah, itu berbeda. Ya, kalau disebutkan lail itu malam. Ingat ya, lail itu waktunya, menunjuk kepada waktunya.
malam dengan segala turunannya, baik bentuk jama atau yang lainnya. Lail, kemudian layali jamanya. Kan lail, layali, lela, lili dan seterusnya. Ya, ibu lela, ibu malam-malam gitu kan. Malam, turunan dari kata lail. Tapi kalau ada ta di ujungnya, ya ta itu menunjukkan sebuah sifat, keistimewaan, karakter tertentu dan sebagainya. Jadi kalau ada lail tambah ta, lailah, jadi yang istimewa. Malam yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena ada ini peristiwa qadar. Berlakunya semua sistem kehidupan yang Allah telah tetapkan. Nah, berlangsungnya kapan? Terkonfirmasi berlangsung pada satu malam. Malamnya kapan? Wallahu a'lam. Yang penting Allah tetapkan. Ya, tapi bersamaan dengan itu kemudian diturunkan pedoman. Jadi inilah keadilan Allah. Di sini terkonfirmasi sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala, al-adlu. Ya. Maha adil, al-adlu. Ya. Adil. Begitu sistem berlaku, kan? Pedomannya pun sudah ada. Ya, jadi nggak dibuat tapi pedoman nggak ada. Disuruh tugas tapi misalnya tupoksinya nggak jelas. Nah, nggak begitu. Sifat yang melekat pada Allah sempurna keseluruhannya. Ya, termasuk apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah buat. Jadi begitu kemudian ini berlaku, kemudian pedoman juga telah tetap berlaku sempurna, gitu kan? Maka dikonfirmasi ya ketetapan di satu malam yang Allahu a'lam keadaannya seperti apa. Tapi malam ini ditemukan di mana dari sekian malam yang kita lewati dalam berkehidupan. Maka ada clue yang kita temukan, ada satu isyarat kunci dalam Al-Quran. Karena ini disertakan dengan turunnya pedoman yaitu Al-Quran. Inna anzalnahu, kalimatnya menggunakan kata anzala, ya kan? Dan kata anzala ini menunjukkan proses yang turun secara sekaligus, ya. Anzala turun sekaligus, beda dengan nazzala yang kemarin saya terangkan, ya kan? Karena itu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi, ya, untuk disampaikan kepada umat dalam proses kepada nabinya langsung itu menggunakan kata anzala untuk Taurat dan Injil, tapi Al-Quran menggunakan nazzala. Itu yang kemarin saya terangkan, dikonfirmasi di Quran surah ketiga Al-Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Gitu kan? Tapi Al-Quran sangat unik karena istimewa, karena luar biasa, petunjuk berkehidupan sampai kehidupan berakhir. Maka sebelum diturunkan kepada Nabi, ya diviralkan dulu di kalangan semua penduduk para langit, ya kan? Di kalangan seluruh penduduk semua tingkatan langit, turun dari Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, Sama'id Dunya, ya, langit yang langsung terkoneksikan dengan kehidupan manusia di bumi, di dunia, ya kan? Nah, ini bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Nanti di surah Az-Zumar kan pernah saya sampaikan, dikonfirmasi saat pulang, wa futihat abwabuha, dibuka semua pintu-pintunya, surganya dibuka, langit juga dibuka semua pintunya, seperti Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj itu, terbuka semua. Nanti saat kita meninggal, pulang, ya, peristiwa terjadi besar, dihisab, kita akan mengerti apa yang telah terjadi, ya kan? Alhamdulillah, gitu kan? Nah, nanti itu batas langit yang paling rendahnya, yang paling tingkat bawah terkait dengan kehidupan dunia, yang koneksi itu disebut dengan Sama'id Dunya. Kemarin saya janji menampilkan satu kitab atau dua kitab. Yang pertama Al-Itqan, ini karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ini, ya. Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya. Di halaman 64 kalau tidak keliru, ya. Mudah-mudahan benar. Kalau enggak kita cari lagi. Bismillah. Ya benar, ya. An-Naw' as-sadis asyar, ya. Ini pembahasan yang ke-16 fi kaifiyati inzalihi, bagaimana cara turunnya Al-Qur'an, ya. Kemudian di sini kita akan temukan bab, teman-teman sekalian. Nih, al-mas'alatul ula, ya kan? Persoalan yang pertama, pembahasan yang pertama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Fil Baqarah, ya kan? Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya sampaikan. Wa qala, dan juga berfirman di Quran surah Al-Qadar ayat pertama, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya kan? Nah, ini yang saya konfirmasikan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu terkonfirmasi dari kitab, karena kami belajar memang kitabnya dari guru-guru kami, ya, dari beragam kitab Ulumul Quran. Jadi ini saya tunjukkan untuk menguatkan, ya, jangan nanti ada dugaan ini kait-kaitkan atau hanya cocok logi gitu, cocok-cocokan, tidak. Ini terkonfirmasi. Dia saya memudahkan, kadang nggak saya bawakan kitabnya untuk memudahkan. Tapi kadang sering ada sementara orang bertanya, itu ngajinya pakai kitab nggak gitu, ya. Maka ini kita tunjukkan. Nah, di sini kemudian ikhtalafa fi kaifiyati inzalihi min al-lawhil mahfuz ala thalathati aqwalin, ya kan? Para ulama memberikan ragam pandangan tentang proses turunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz. Yang tertinggi Lauh Mahfuz itu kan yang paling tingginya. Ya, di situ ada qadar yang telah ditetapkan, hudan, pedoman kehidupan yang telah ditetapkan bersamaan dengan itu. Nah, begitu diturunkan, nah ini dia, ya. Kemudian ahaduha wa huwal ashahul ashhar
Ya, dan ini ragam, di antara ragam itu yang paling terkuat, paling populer, paling viral gitu kan, annahu nazala ila sama'id dunya lailatul qadri jumlatan wahidah thumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi 20 sanah gitu kan, au 23 au 23. Nah, kurang lebih ketika kita terjemahkan, pendapat yang terkuat, yang paling sahih, yang paling populer, paling viral adalah Al-Quran itu pertama sebelum turun kepada Rasulullah, kan? Secara bertahap itu kurang lebih 20 tahun atau 23 tahun seperti beliau sampaikan tadi, kurang lebih gitu kan. Karena masanya kan presisinya berdasar hitungan-hitungan yang berlangsung dalam berkehidupan kita, ya. Dan disampaikan kepada kita, ada yang menghitung tempatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ada yang mengambil keumumannya kurang lebih 23 tahun, seperti itu gitu ya. Nah, sebelum turun kepada Rasulnya, ini keistimewaan Al-Quran. Kalau Nabi yang lain kan langsung dikasihkan Musa 10 perintah Tuhan, kan 10 perintah Allah di Taurat. Isa meneruskan dari Taurat, dikonfirmasi, diberikan Injil, gitu kan, untuk karakter umatnya sebagai tambahan. Al-Quran karena mulia, penutup, istimewa, berkehidupannya sampai akhir, maka diviralkan dulu. Ini mengonfirmasi semua kitab yang sebelumnya, mencakup yang akan setelahnya. Maka semua penduduk langit mengetahui ini yang paling dahsyat, paling agung, gitu kan. Tapi nggak ada yang tahu juga tentang isinya. Karena semua turun begitu saja, diviralkan, ini turun nih bersamaan dengan qadar. Jadi Baitul Izzah nanti ada malaikat yang ditugaskan tertentu untuk menyampaikannya, seperti Jibril terkait wahyu, menfirmasikan kepada Rasulullah. Itu yang kemudian diturunkan setelah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi proses pertama di Baitul Izzah, tempat keagungan, sama'id dunya. Ini kitab yang pertama yang saya janjikan kemarin, ya, saya sudah tepati. Kemudian yang Syekh Mana' Al-Qattan, ya, yang Mabahith fi Ulumil Quran, ini kitabnya. Ya, ini kitabnya. Ya, ini lebih ringan, ya, yang ini lebih ringan, ini lebih mirip Khulasah lah, intisari, ya. Ini cukup bagus, saya referensikan, sistematis. Ini juga bagus, ya. Nanti ada Al-Burhan fi Ulumil Quran di Imam Zarkashi juga sangat bagus, ya. Ya, ini lebih sistematis karena ini agak kontemporer, ya. Jadi ini juga mengurutkan dari sini, dari Al-Itqan, dari kitab Al-Burhan, dari macam-macam dihimpun jadi satu, kan? Kemudian disistematiskan. Ini di halaman 96 kalau saya nggak keliru. Bismillah. Karena kita ada punya halaqah kecil dengan murid-murid khusus bahas, jadi masih kita jaga. Nah, ini halaman 96 yang saya katakan, ini yang halaman 95-nya, ini bab tentang nuzulul Quran. Ya. Nah, halaman 96-nya betul, ya, konfirmasi tentang sama'id dunyanya. Ya, jadi halaman 95 pembahasan tentang nuzulul Qurannya, yang diterangkan tentang tadi ayat-ayatnya, nanti sama'id dunya di halaman 96. Yang tadi kan disampaikan pendapat paling populer gitu kan, paling viral. Siapa yang berpendapat ini? Dikonfirmasi di sini. Qala an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai, merahmati kita beliau dan keluarganya. Dan Ibnu Abbas itu ingat turjumanil Quran, ya, pakar Al-Quran yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang didoakan dengan kalimat Nabi yang sangat populer, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Unzilal Qur'anu jumlatan wahidah ilas sama'id dunya lailatul qadri. Tuh, konfirmasi ya. Jadi apa yang saya sampaikan jelas di sini, ya. Unzilal Qur'anu, Al-Quran itu diturunkan pakai unzila, bentuk pasif dari anzala yunzilu. Jelas ya? Al-Quran diturunkan jumlatan wahidah secara sekaligus ilas sama'id dunya, ya. Jadi 30 juz itu turun ke langit dunia, diviralkan dulu. Ya, diviralkan dulu. Ya, wah ini turun nih, besar tuh dan sebagainya, turun agung, ya. Dah bersamaan dengan kadar manusia tuh. Ya, fis sama'id dunya. Bersamaan dengan itu kemudian apa yang terjadi? Nanti setelah itu Nabi ditugaskan kan? Nah, berlangsung teman-teman sekalian, dari penugasan itu turun nanti secara bertahap kepada Rasulullah SAW, ya kan? Membawa petunjuk sesuai dengan kemaslahatan dan sebagainya. Maka disebutkan tsumma unzila ba'da dzalika fi 20 sanah, ya kan? Maka diturunkan itu kepada Nabi SAW bertahap. Kurang lebih sekitar 20 tahunan, ya, karena orang Arab itu kalau mengambil bilangan bulat, ya, dan ada penyerta sedikit-sedikit disebutkan yang bulatnya, seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah 40 padahal jumlahnya 42. Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah itu kan 1000, sekitar 1000 padahal hadisnya 1002 bait. Nah, yang kalamun laftun mufidun kastaqim wa sunafilun thumma harful kalim itu 1002 bait, ya, tapi digenapkan jadi 1000. Ini sekitar 20-an itu kan. Nah, di sama'id dunya, turun ke langit dunia, diturunkan ke langit dunia, Lailatul Qadri dikonfirmasi oleh sahabat, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, waktunya bersamaan dengan malam Al-Qadar. Ini bertetapan ini. Jadi ini berlangsung waktunya satu malam yang wallahu alam kita tidak ketahui, tapi ketika Quran diturunkan kan Ramadan, Al-Baqarah 185. Ya, artinya ada di satu masa yang terkait dengan malam-malam Ramadan. Karena itulah kita diminta mencari oleh Al-Quran untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Mencari itu bukan mencari biasa, ada hikmah di situ. Ya, apa itu? Mencari jati diri kita.
Ya, makanya malam-malam Ramadan itu kita diminta merenung, menelaah, mentadaburi, menghidupkan malam, sholat, minta petunjuk, belajar. Makanya Nabi itu mendaras. Ya, orang Sunda bilang ngadaras gitu. Ngadaras itu kan dari kata darasa. Pelajari kembali, talaki, dan tilawah dengan malaikat menyetorkan hafalan, terus memberikan kesan kepada kita, petunjuk. Ini harusnya demikian. Jadi malam-malam tuh merenung. Saya tuh hidup mau kemana sih gitu kan? Mau ngapain sampai usia segini? Terus kalau meninggal itu bagaimana nanti? Kan ditampakkan sekarang banyak meninggal, apalagi suasana COVID, ya, yang kemarin rame-rame itu, hampir tiap hari, ambulan bolak-balik dan sebagainya. Sekarang juga masih rame macam-macam, dan ini ditampakkan. Kan kita tuh tinggal nunggu giliran kapan kita pulang. Satu kali, ya memang bukan satu kali, sih harus berkali-kali kita merenung. Tapi Ramadan itu kan menjadi nikmat, karena itu bulan penuh dengan suasana ibadah. Ya, karena itu motivasinya tinggi, dan malam-malam itu kita gunakan untuk menetapkan jati diri kita, membuat satu arah kehidupan, menetapkan kurikulum. Di situ pelajarannya salah satunya ini untuk mengerti sistem kehidupan. Kamu mau kemana? Arahnya bagaimana? Dan hal yang paling dasar adalah yang menerangkan semua ini adanya di mana? Al-Quran. Karena Al-Quran itu saat diturunkan bersamaan dengan pernyataan ini pedoman hidup kita. Karena itulah syiar Quran itu tinggi di Ramadan. Banyak mengkaji lagi, orang mengaji lagi. Perhatikan para ulama kita, Allahu Akbar. Bagaimana berusaha meneladani Nabi dengan maksimal. Ya, berusaha sampai viral kan Al-Imam Syafi'i itu, ya, bagaimana setiap harinya hatam Quran 1 kali, tapi Ramadan bisa 2 kali, siang dan malam, saking inginnya memaknai, ya, bagaimana Nabi SAW mengajarkan, memberikan kesan, mentadaburi Al-Quran. Karena Nabi itu kan sudah Nabi, Rasul, terjamin dan menyampaikan risalah. Kalau kita kan bukan. Maka ulama mengerti, saya bukan Nabi, saya bukan Rasul, walaupun saya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa misalnya nilai-nilai kemuliaan berdasar warisan Nabi, ulama, dan tetap mengaji lagi. Perbaiki diri, merasa mungkin banyak salahnya, istighfar, taubat, macam-macam. Karena pelajari ini. Itu rahasianya kenapa kita dalam Ramadan seringkali dekat dengan Al-Quran, dimudahkan akses ke Al-Quran, rajin baca. Ibu-ibu ada yang bahkan jarang pegang mushaf, malam-malam bisa tadarus. Tuh, bisa kelompok-kelompokan. Itu viral kan kisahnya. Ya, bisa narok sajadah tuh. Kita merindukan itu kan hanya untuk sholat taraweh. Padahal taraweh kan sunnah kan? Ya. Itulah coba kita renungkan kembali itu. Hal-hal demikian itu kenapa terjadi di sini? Karena salah satunya support, triggernya itu. Dan Nabi meminta kita iltamisu, gitu kan? Ayo coba cari, buru itu malam Al-Qadar. Maksudnya apa memburu itu semua? Maksudnya untuk merenungkan kembali sehingga mendapati jati diri kehidupan kita. Karena itu tinggi nilainya. Ya, lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kan kalau dikonfirmasi ya ke usia kita juga. Artinya apa? Kalau kita mengerti ini semua, kualitas amalan kita akan meningkat, lebih bagus lagi. Di usia kita yang Allah tetapkan kepada kita, ajalnya berapapun, itu kualitasnya jadi lebih bagus. Itu diantara pemahamannya. Selain dapat pahala, nilainya lebih daripada 1000 bulan, dapat pahala itu, dan kualitas amalan kita pun, itu akan lebih daripada ya kuota-kuota usia yang ditetapkan, ajal-ajal yang ditetapkan kepada kita. Jadi amalannya lebih meningkat, yang disebut dengan jariyah, itu disebut dengan umur, berkah di usia itu. Walaupun dia meninggal, mantala umruhu, meninggal tapi berkah, hidup berkehidupan, jejak hidupnya, kisah-kisah hikmah dan sebagainya. Ini dalam sekali teman-teman, dalam sekali, dalam. Jadi waktunya sudah ditetapkan, ini waktu penetapannya, bersamaan dengan pedoman turun. Nah, alur untuk memahami semua itu, seperti ini gambarannya. Ya, ini singkatnya, jadi kalau kita masuk Ramadan, cara memahami cepatnya seperti ini gambarannya. Ya kan? Nah, jadi sistem ini yang berlaku, yang telah Allah tetapkan, ya, alurnya, alur berkehidupannya yang kita alami dengan hadirnya sistem ini kurang lebih seperti ini nih. Ya, saya gambarkan. Ini secara cepatnya ya. Kalau kita mau ngaji lagi satu kitab aja, ini seperti ini gitu. Nah, ini baru satu bidang ilmu, itu pun satu bidang baru satu bagian. Ya, jadi agak lama. Ya, makanya kita puluhan tahun tuh belajar, kita sederhanakan, intisarikan supaya mudah disampaikan, dan masih tetap minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan, dan tetap koreksi ya. Kalau nanti ada hal-hal yang kurang tepat, kami pun tetap belajar. Saya kalau nulis kitab atau buku, saya datang ke guru-guru dulu untuk diperlihatkan, dilihat, dicek dan sebagainya gitu ya. Terutama masalah isinya. Itu sering kami lakukan seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, kemudian di Quran surah 15 ayat 28 sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, terus diberi tugas sebagai khalifah, ya kan, untuk menggantikan yang sebelumnya. Saya juga sudah terangkan ya, untuk memakmurkan bumi. Quran surah kedua ayat 30 secara singkat diterangkan, diberikan keilmuan dan sebagainya ya. Kemudian diminta hormat seluruh makhluk akan tugas mulia ini, gitu kan, dengan perintah Allah. Iblis yang menyimpang, aba wastakbar, Quran surah kedua ayat 34, dia sombong, ya kan, tidak mau kemudian menghormati Adam, tidak mau menghormati misinya. Kalau tidak hormat terhadap misi, berarti nggak hormat pada pemberinya, penugasnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nggak menghormati Allah. Dikonfirmasi di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-12 itu kan.
sampai kemudian terusir rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di surat Sad yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ini terjadi, ya kan? Adam kemudian dengan Hawa pun ya diminta untuk menjalani training di surga, tempat sementara untuk memberikan kesan nanti tempat pulangnya, ya kan? Tempatnya di jannah, di surga. Kalau yang ini latihan, ada perintah, ada larangan sebagai miniatur latihan sebelum turun ke bumi. Karena surga yang akan kita dapati nanti nggak ada perintah lagi, nggak ada larangan lagi. Semua kenikmatan, semua kenikmatan, semua kenikmatan. Seperti yang pernah saya sampaikan. Di sini masih ada satu perintah dan juga kemudian larangan. Perintahnya nikmati semuanya ini, larangannya jangan dekati wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kan? Jangan dekati satu ini, kalau tidak kalian nanti akan termasuk bagian orang yang tidak menempat, zalim, tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Maka terjadilah apa yang terjadi, teman-teman sekalian. Singkatnya, setelah paham, sudah mengerti, ya, dan iblis pun ingin membuktikan kesombongannya, ingin membuktikan bahwa dia nggak hormat itu, ya Allah, karena saya memang merasa tinggi. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kan? Dikonfirmasi di Quran surah 7 itu, ayat 12 itu kan sampai dengan 13-nya. Nah, maka dari situ dia pun mengajukan kepada Allah bersamaan dengan turunnya Adam, tugasnya itu di bumi sebagai khalifah. Saya juga ingin minta bukti, ya Allah. Berikan saya keadilan untuk membuktikan, ya, supaya tidak dicap sebagai yang apa namanya, yang lebih hebat saja, yang sombong saja. Dia mengerti sebetulnya Allah bisa memberikan jalan untuk taubat dan sebagainya. Seperti pernah saya terangkan di akhir tragis iblis itu. Ya, lihat episode akhir tragis iblis yang saya terangkan dulu. Ya, dia mengerti, tapi kesombongan menutup semuanya. Kesombongan, ya kan itu kalau mohon maaf kali ya, ya diinfeksikan kepada manusia, ya lewat was-wasnya itu penyakitnya akan menular. Penyakit iblis itu menular, lebih bahaya daripada COVID, lebih bahaya. Ya, kenapa? Coba cek deh, kalau orang sudah terkena jubah kesombongan itu, diingatkan susah. Ya, dan makanya Nabi mengatakan dia menolak kebenaran. Ya, batarul haqq wa ghamtin nas, gitu kan? Sombong, angkuh itu dan menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Dia tahu itu benar. Ya, yang benar dia tahu si fulan, tapi gengsi untuk mengakui, karena ketutup itu, nggak bisa menerima masukan macam-macam. Tapi dia menyadari itu semua. Nah, itu sifat yang diwariskan iblis, selain penyakit kepalang tanggung. Ya udah, kamu tanggung begini, lakuin aja deh. Tanggung begini, terusin aja. Dan orang-orang dia menilai kamu salah kok. Itu penyakit iblis juga yang diwariskan. Hati-hati. Hati-hati. Nah, dari sini kemudian, seperti pernah saya terangkan, dia mengonfirmasi bersamaan Adam akan dimulai, dia pun tetap ingin membuktikan kesombongannya. Ya Allah, berikan mereka kesempatan untuk membuktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ya kan? Ya itu kan harus diketahui. Ya, harus diketahui dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, harus tampak pada makhluk. Ya, kadar Allah itu harus diketahui jelas, begini begitu disampaikan. Kamu masih ingin begitu? Diberikan kesempatan. Kalau dalam bahasa kita kan sederhananya yang kita pahami kan ada jalan tobat, dia nggak milih. Maka Allah pun kan menghardiknya, mengancamnya dengan mengatakan pilihan kamu itu menjerumuskan kamu ke jahanam, ke neraka. Dia malah milih, nggak apa-apa. Rabbi anzirni, ya Allah berikan aku tangguh waktu. Ya sudah, itu pilihan kamu, gitu kan? Dan Allah Maha mengetahui baik sebelum, sedang ataupun akan terjadi. Ditetapkan siapa yang ngikutin kamu semuanya masuk neraka jahanam semua dan sebagainya, ya. Maka ketika Adam turun ke muka bumi, dia pun minta ikut turun dan mengajukan proposal kepada Allah, pengajuan untuk bisa memberikan godaan, provokasi, was-was lewat bagian satu di dalam potensi tubuh manusia yang dikenal dengan fujur, yang telah saya uraikan juga tuntas sebelumnya. Apa hubungan dengan kadar sehingga saya tegaskan kembali tentang pernyataan ini? Hubungannya adalah ketika ini turun semua, tugas dimulai kan? Kalau dimulai, sistem berlaku, ya kan? Semua ditetapkan, sebagaimana sebelumnya pun sudah berlaku. Adam diciptakan, semua diciptakan dengan ketentuan, semuanya, segalanya. Malaikat, jin, dan sebagainya. Nah, hukum kehidupan di bumi, yang Allah tetapkan di malam Al-Qadar itu, dengan turunnya ini, maka di alam yang di bumi berlaku. Ya, dengan fase Adam sebagai khalifah, tugasnya Adam. Berlaku semua, dan saat yang bersamaan, setan pun turun. Ya, iblis pun turun. Dengan pasukan-pasukannya, yang sifatnya disebut setan itu. Ya. Nah, indahnya di sini adalah Allahu Akbar. Yang saya katakan sebelumnya, ingat, bukankah pembahasan qada dan qadar? Saya buka pembahasan dengan sifat ilmunya Allah, alim. Ini. Selain wallahu ala kulli syai'in qadir, ya Allahu ala kulli syai'in qadir, yang maha menetapkan segalanya dengan sempurna, maka qadar Allah pun berlaku dengan pengetahuannya. Yang maha juga, kalau ini qadir, ini pasangannya alim. Maha mengetahui. Ya, jadi sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, karena sifat Rabb itu harus begitu. Sifat Khalik, seperti yang kemarin saya tegaskan. Makanya berulang-ulang, dari mulai lambat sampai cepat banget saya tegaskan lagi. Karena yang terpenting itunya. Ya, itu yang seringkali nanti ada sebagian gagal memahami itu, dan berkonsekuensi agak repot nantinya gitu, karena terkait dengan bab akidah ini nggak boleh salah, ya, nggak boleh keliru di sini. Sifat pengetahuan Allah menjangkau semuanya, semua bagiannya. Sebelum ini telah berlangsung,
sedang berlangsung, akan berlangsung. Ya, maka segala hal yang dikerjakan oleh hamba dan sebagainya, sistemnya kan sudah berlaku tuh. Pedomannya pun disampaikan. Maka dalam pedoman itu pun dijelaskan untuk menerangkan sistem kehidupan ini supaya kita menjalani dengan benar. Maka kalau Anda tidak percaya, silakan cek di Al-Quran. Dan Anda bandingkan dengan kitab manapun di muka bumi ini. Kitab mana yang menerangkan tentang sistem berkehidupan secara sempurna, dengan presisi yang sempurna. Silakan tunjukkan. Untuk membuktikan kebenaran Tuhan yang dipertuhankan. Jadi kan kalau kita ingin mempertuhankan, ya kan kita menyembah kan, meyakini dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, buktinya mana tentang kebenaran Tuhannya? Buktinya mana tentang kebenaran kuasanya? Dari mana dilacak sumbernya? Ya, dan kita punya satu tradisi keilmuan yang sangat luar biasa kuat. Ya, kita punya jalur nasab dan sanad, bisa dilacak. Jadi kita bisa dapatkan, ya, di kita itu jangankan Al-Quran yang terjaga, hadis saja yang tersambung pada Rasulullah. Ketika ditanyakan, ini hadis Nabi, kita masih bisa tanya. Dari mana taunya Nabi berkata begini? Bisa dilacak itu. Dan itu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari si fulan, dicek si fulannya. Ada yang ngarang lagi kitabnya, menjelaskan profil si fulan, dijelaskan. Si fulan itu lahirnya kapan, tempat diri, sampai karakternya, sampai ke situnya. Itulah yang menjadikan ilmu yang menopang kekuatan beragama di Islam itu terjaga semuanya. Jadi bisa dicek originalitasnya. Ini yang nggak ditemukan dimanapun. Silakan tunjukkan, komparasikan dengan yang lain. Tunjukkan, begitu ada klaim begini, dari mana taunya? Benar Tuhannya berkata begitu, dilacaknya dari mana? Dari Nabi. Tahu dari mana Nabinya berkata begitu? Siapa yang menyampaikan? Si fulan nulis, si fulan dari mana? Jalurnya bisa nggak diteliti? Anfulan sampai ketemu sosoknya. Ya, di Islam ada. Bahkan dijelaskan kepada kita kualitasnya. Kalau ini nggak ada sedikit hafalan menurun dari titik ke koma, turun kualitasnya begini. Ya, mesti ada penguat yang lainnya. Maka turun dari hadis sahih ke hasan, turun lagi terus. Ya, maka ada kualifikasinya. Nah, itulah presisi tertingginya gitu. Ya, maka bersamaan dengan kitab ini dijelaskan semua secara sempurna sekali, ya, dan dijelaskan konsekuensi seperti tadi yang saya terangkan. Nah, jadi kalau manusia turun berkehidupan dari sejak manusia pertama telah berlangsung, kan, ya, sampai kita saat ini misalnya kan berlangsung. Ini begitu kemudian diawali berkehidupan itu, maka dua jalannya kan berlangsung secara bersamaan. Ya, sifat pilihan, ikhtiar, sifat ikhtiar. Ikhtiar ini ada untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah adil. Ya, dengan adilnya dipersilahkan untuk berikhtiar, ya kan, untuk menempuh jalan ini. Tapi dengan keadilan itu diberi petunjuk supaya berhasil dan sebagainya. Ya kan? Dan keadilan Allah berlaku kan bagi semua makhluk, bukan untuk manusia saja. Ya, jin iblis ingin membuktikan kesombongan kan, Allah mesti adil kan? Ya, ketika dia ingin membuktikan, Allah mesti adil. Kalau nggak adil, diberikan kesempatan misalnya, diberikan waktu untuk pembuktian itu, ya, dibiarkan klaim begitu saja, dia akan mengatakan, Allah kok nggak adil, saya nggak diberikan waktu untuk membuktikan itu dan sebagainya, ya kan? Nah, maka Allah mengancam kan, dan Allah maha tahu sebelum itu terjadi, maha tahu dengan karakter, sifat dan sebagainya. Allah sampaikan, kamu diberikan waktu membuktikan, padahal itu Rahman lagi, ya Allah, ya Rahman, please, kenapa sih ngomong begitu, ya kan? Ya Rahman, saking sayangnya Allah, kalimat-kalimat itu kan memberi kesan untuk taubat. Ya, tangguh ini tobat, tapi nggak dipilih karena sombong tadi. Akhirnya dia pilih fa'anzirni, dan Rabbi anzirni, ya Allah beri tangguh aku. Sudah, kamu termasuk dari minal munzarin, diberikan waktu, ya kan? Diberikan tangguh sampai dengan hari kiamat, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan dan sebagainya. Tapi nanti resikonya neraka jahanam. Dia pilih juga hanya untuk membuktikan kesombongan saja gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang ingin meraih sesuatu hanya untuk sombong aja. Hati-hati tuh ya. Hati-hati tuh. Ya, pengen barang hanya untuk sombong, pengen kedudukan hanya untuk ria dan sebagainya. Itu penyakit iblis juga yang menular. Hati-hati ya. Kita harus terbebas dari semua itu. Kalau nggak ada maslahat berarti penyakit. Ya, kalau nggak ada maslahat berarti penyakit. Balik ke sini, ya, karena ada ikhtiar di sini, maka ada jalan kesolehan. Ini satu, ada jalan kesalahan yang menyimpang. Nih, ya, hati-hati. Maka sistem dibuat berdasarkan hukum seperti ini. If'al la taf'al, kerjakan, tinggalkan. Jalan kesolehan terbentuk dari personal kita sendiri, dari mulai kepala sampai dengan ujung kaki. Mata yang solehnya begini, yang salah begini. Jangan lakukan yang salah ya, nanti resikonya akan begini, puncaknya seperti ini. Yang soleh kerjakan ya, nanti akan begini, hasilnya seperti ini. Ya kan? Ada hukum umum yang berlaku dalam berkehidupan. Ya, kalau kita dapatkan yang halal akan begini, yang haram akan seperti ini. Kalau menipu begini, kalau jujur seperti ini. Soleh, salah, ya kan? Yang soleh supportnya malaikat, sistem lagi tuh. Tadi kembali ke sini, kesimpul yang kedua. Disopotkan oleh malaikat, jiwanya takwa terus berlangsung. Manusia menjalani sampai akhir kehidupannya. Ini kalau sugronya kan disebut dengan ajal, ya kan? Ya, walikulli ummatin ajal, Quran surah ke-7 ayat 34. Nanti kubranya kan kiamat itu, ya kan?
dijalani terus kan. Dalam perjalanan ini ingat ada makhluk turun kan? Tuh, ada makhluk turun, Quran surah 2 ayat 38 ya ikut turun juga kan? Ya kan? Ketika sistem ditetapkan, dijalani, makhluk turun juga kan? Ya, yang turun siapa? Adam, Hawa, tapi iblis juga sama untuk membuktikan kesombongan. Maka dia iblis memprovokasi yang salahnya, yang fujur, yang soleh jiwanya takwa di sini, yang sini jiwanya fujur. Soleh jadi solihin, dikonfirmasi nanti jadi muttaqin solihin. Makanya kita dapatkan innal muttaqina, puncaknya jannah. Itu kan fujur, orangnya fujar. Ya, wa innal fujjara lafi jahim, puncaknya jahanam. Gitu kan? Ini yang provokasi setan ke sini. Diarahkan supaya salah, supaya menyimpang dan untuk buktiin kesombongan aja. Nah, nanti di tengah-tengah kan tetap Allah berikan jalan untuk berikhtiar, akal berpikir, hati mencerna, hidayah diberikan. Ya, itu rahmannya Allah, ada hidayah, diberikan petunjuk lewat pendengaran, ya, dan hukum dibuat. Apa hukum terkait hidayah? Quran surah 29 Al-Ankabut ayat yang terakhir. Ya, lihat ayat yang terakhirnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya kan? Dan orang-orang yang memang berusaha sungguh-sungguh menangkap, berusaha tangkap tuh, ya, bersungguh-sungguh berusaha menangkap apa yang dia tangkap itu, ya, petunjuk-petunjuk kami. Ya, petunjuk-petunjuk kami, lanahdiyannahum, kami berikan hudan, lanahdiyannahum pakai taukid tuh. Kami pasti akan berikan jalan kepada mereka, jalan-jalan menuju kami, untuk menuju jalan kesolehan ini. Tengah-tengah tuh tiba-tiba, ya, yang nggak pernah ke masjid kok bisa pulang kerja lewat masjid, ngelihat orang sholat, kok tiba-tiba di beranda muncul anak kecil hafal Quran, burung istighfar, astagfirullah, burung aja bisa istighfar, masa saya yang bukan burung nggak istighfar gitu kan? Terus ngelihat anak-anak kecil bisa nentukan tempat-tempat mushaf di Quran. Anak kecil nggak bisa melihat, kata orang, padahal ditutup pandangan dari maksiat oleh Allah supaya nggak lihat maksiat lagi gitu kan. Ya, dia hafal Quran. Kok bisa di beranda muncul itu, di beranda YouTube ada status yang dibagi, kok bisa ngelihat, kok bisa dengar, kok bisa ada sentuhan ke jiwa. Itulah hidayah. Kalau kita ambil, balik lagi ke sini, jalannya pindah dari sini, balik alur supaya benar, disebut taubat namanya. Sistem lagi, ada caranya lagi. Seperti itulah berkehidupan. Ya, maka dengan keadilan Allah diberikan jalan ikhtiar, diterangkan konsekuensinya, dan kita mengerti. Tadi kan yang saya katakan kan, masih ingat, manusia itu sekalipun memilih jalan yang salah, dia sadar itu salah. Makanya hatinya mencegah itu. Nah, makanya kita nggak bisa menyalahkan Allah. Ya, karena Allah sudah berikan segala puncaknya dengan keadilan, dengan segalanya. Nih, keadilan untuk berikhtiar, keadilan diberikan hidayah dan sebagainya. Perjalanan yang ditempuh manusia ini, teman-teman sekalian, perhatikan. Ya, dari sebelum dia lakukan, dari sedang dia lakukan, sampai akan dia lakukan, sampai berakhir kehidupan, ya, maka semua hal ini Allah harus memiliki sifat pengetahuan, karena mutlak, sudah keharusan. Karena sifatnya Khalik, nggak mungkin nggak tahu. Khalik harus tahu, ya, harus tahu. Laisa kamitslihi syai', nggak boleh ada yang serupa dengannya. Saya berikan ilustrasi kecil aja, ya, kecil dan nggak bisa diserupakan dengan ini. Tapi dari sini kita punya gambaran untuk memahami dengan lebih luas. Ya, kalau ada orang membuat game tertentu, ya, anak-anak tuh main video game, main macam-macam dan sebagainya. Pembuatnya pasti tahu kan, ya kan? Kalau mijit ini pasti larinya ke sini nih, mijit ini larinya ini nih. Kalau bawa ini larinya gini, ya kan? Ya. Kalau dulu kan ada macam-macam lah. Saya nggak mau menyebutkan apa-apa karena saya juga hampir nggak pernah interaksi dengan yang begitu. Yang kedua, nggak mau nyebut endorse. Cuman saya sering lihat tuh anak-anak main ini, main itu. Lihat, kalau kita lihat kan ada sistemnya juga tuh. Kalau dia ke sini, ada ini berlaku seperti ini. Dan dia tahu, yang buat itu tahu kalau pijit ini pasti ke sini, ini ke sini. Kalau error begini, jangankan itulah handphone yang kita kenakan, yang bikinnya kan tahu. Fiturnya ini kemana, ini ke sini, ke situ dan sebagainya. Tahu itu. Ya. Dan sebelum orang mengaksesnya akan tahu tuh kalau mijit ini pasti akan begini, kalau ini pasti akan seperti ini, sentuhannya akan begini, ini akan begini dan sebagainya. Dia mengerti. Itu dalam dunia kita. Allah harus lebih daripada itu. Maka sifat Allah, alimnya, ilmunya harus mengetahui segalanya. Sebelum itu terjadi, Allah sudah ketahui, ya kan? Ya, kemudian sedang berlangsung pun Allah sudah tahu, akan dilakukan pun Allah sudah tahu, ya kan? Dan keadilan Allah itu yang memerintahkan hamba untuk berikhtiar. Cuma keadilannya menjadikan hamba untuk berikhtiar. Karena kalau nggak ada ikhtiar, sifat khilafah itu, ya, tugas khalifah di muka bumi, nggak akan sempurna berjalan. Ya, kenapa nggak akan sempurna di sini? Karena nggak ada kreasi dari manusia. Nggak ada manusia inisiatif membangun, nggak ada manusia inisiatif untuk memilih dalam berumah tangga, nggak ada pilihan-pilihan.
Ya, nggak ada keindahan, nggak ada seni untuk menghadirkan keindahan dalam berkehidupan. Tapi keadilan Allah menjadikan kita punya sifat ikhtiar. Itu pun sayangnya Allah dibimbing lewat petunjuk hudan. Hudannya ada yang dari perangkat tubuh, mata, telinga, pendengaran, akal, sampai ke hati, sampai ke jiwa. Makanya apa yang dilihat, kadang-kadang nangis, kita sadar. Apa yang didengar, nangis, sadar, taubat, istighfar, dan sebagainya. Ya kan? Ini yang menjadikan kita itu mendapatkan kasih Allah. Sehingga berulang-ulang di surat Ar-Rahman. Rahman lagi namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya nggak masuk akal. Bingung juga kalau masih ada yang ngikutin setan tuh bingung saya. Ya, kenapa harus dipilih gitu? Jangan seperti itu. Ya, kan kita sudah tahu konsekuensinya. Kan udah tahu kalau bohong itu salah. Kenapa masih bohong? Kan sudah tahu kalau korupsi itu salah, kenapa masih bisa korupsi? Kan sudah tahu resikonya kalau korupsi itu nanti, mohon maaf, bukan cuma Anda yang rugi, anak-anak kasihan. Dibully di sekolah, sampai stres nggak mau masuk, istri nggak mau gaul, karena disebutnya ini istri koruptor, ini bapaknya koruptor, kasihan sama anak-anak, Pak. Kerja yang betul lah, kerja. Makanya di sekolah kami itu kalau anak-anak berangkat selalu nitipin ke bapaknya tuh. Bapaknya nganter duluan, ibunya nganter. Saya tahu, Pak. Kalau berangkat cari yang halal ya, gitu kan. Kita sekolah dulu itu, masya Allah gitu. Kesannya tinggi, kesannya tinggi. Coba biasakan lah ya bisikan-bisikan supaya terjaga gitu, supaya terjaga. Ya, nah ini kembali ke sini ya, kembali ke sini. Nah, saya ingin ke puncaknya ya. Jadi pengetahuan Allah ini akan menjangkau semuanya. Ya, nah ini harus nyata. Ya, karena apa? Menunjukkan keagungannya. Dan harus ada pembuktian. Ya, apa pembuktiannya? Ya, apa yang harus bisa diakses? Oleh siapa? Diakses oleh makhluk-makhluk nanti. Ya, yang membuktikan bahwa memang Allah mengetahui segalanya. Ya, dan sekalipun memberikan jalan ikhtiar kepada hamba, hamba berikhtiar. Kita tuh nggak tahu akan terjadi apa besok. Quran surah ke-31 ayat 34. Ya, ada 5 kan hak prerogatif Allah terkait dengan sistem kehidupan. Salah satunya adalah pengetahuan tentang masa depan. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. 1, hari kiamat. Wa yunazzilul ghais. Mengatur cuaca iklim, keberadaannya yang berselaras dengan keadaan kita. Wa ya'lamu ma fil arham, tentang segala ketentuan dalam rahim, segala ketentuan. Ya, apakah kemudian dia terlahir bagaimana, seperti apa, karakter macam-macam dan sebagainya. Kan? Wa mata dari nafsu madza taksibu ghadan, yang keempat. Dan tidak ada yang tahu apa kejadian akan berlangsung nanti. Yang manusia katakan itu tentang masa depan cuma prediksi, makanya nggak ada kepastian. Prediksi, ramalan. Ya, daripada ramalan dengan lamaran. Lamaran tuh jelas gitu, ada kaidahnya. Ramalan tuh nggak ada kaidah. Udah cuma ngeramal dan sebagainya. Ya kan? Nggak ada petunjuk di situ. Kecuali ya itu aja, konektivitas dengan jin dan sebagainya yang coba nyuri-nyuri. Yang dulu pernah ada akses di lingkaran dekat malaikat, terusir dari situ pengen nyoba-nyoba lagi gitu. Ya, yang kalau kita balik ke sini. Jadi nggak ada yang pasti sifatnya. Ya, fazaduhum rahaqa di surat Al-Jin itu. Maka menambah kerugian aja, capek komitmen itu. Maka di sini harus dikonfirmasi. Maka apa yang dikonfirmasikan? Perbuatan hamba yang di sini, yang dipilih saleh dengan salah itu, nanti dikonfirmasikan lewat kitab ini. Kitab amal namanya. Amal kan perbuatan. Kita kan berikhtiar beramal menempuh ini. Ya, dengan hidayah Allah diberikan pada kita, kita beramal. Makanya Allah kan sampaikan, wa qul i'malu fasayarallahu wa malakum. Silakan beramal aja, berikhtiar kamu, dikasih hidayah, kasih ini. Ya. Maka nanti akan dilihat, ditinjau, ya. Dan akan berkesesuaian dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, apa yang Allah tetapkan? Kalau benar, baik, dapat surga. Kalau menyimpang, salah, dia memilih seperti itu, ya dia berlanjut ke neraka, ngikutin setan, ngikutin iblis, dipidatoin sama iblis, akhirnya tragis, ya kan? Dan Allah mengetahui semua itu, berkeadilan Allah buatkan sebuah sistem. Allah mengetahui, berikan hidayah, berikan dorongan, ini sistem. Sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Maka pekerjaan kita, amal kita untuk menempuh jalan ini, teman-teman sekalian, ya, dalam dinamika yang terjadi, itu ada amal yang dicatat. Ya, karena itu support untuk catat amal itulah kita bahas. Ya, dalam sub yang kedua ini, simpul kedua tentang malaikat. Masih ingat kan malaikat Raqib dan Atid? Ya, yang sifatnya Raqib dan Atid, bahkan perkataan pun sudah tercatat di Quran surah ke-54 itu, teman-teman sekalian, di ayat 18-nya. Ayat 18-nya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Tidak pernah bahkan keluar satu ucapan pun kecuali tercatat. Ada malaikat yang mengawasi, ada yang lekat kan dengannya. Nah, mohon izin teman-teman sekalian, mohon maaf ya. Ini masih bukan coret-coret ya. Ini kan lingkaran masih terbaca kan. Sebab saya berjanji dari awal nggak boleh coret-coret. Tolong ingetin ya. Saya nggak boleh coret-coret. Ini masih bisa kebaca tuh. Masih ada jalannya. Ya, lihat baik-baik teman-teman sekalian. Jadi ini dicatat lewat amal. Kita punya amalan. Telah saya terangkan ya. Ingat di malaikat yang Raqib dan Atid yang pernah saya terangkan itu. Amal dicatat, catatan sempurna. Saat dihisab, yang baik tangan kanan kan.
ya kan, biyamini, ya. Kemudian yang jelek, ya sudah diberikan tanda di belakang punggungnya, ya. Dia berkata kemudian wayat ufubora, kemudian dia berkata celaka aku, dan sebagainya, ya. Awas, hati-hati nih, ini sudah ada. Nah, ini teman-teman sekalian, amalan kita yang tercatat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, maka semua akan terkonfirmasi. Terkonfirmasi dengan apa? Dengan pengetahuan Allah yang maha mengetahui semua tindakan hamba yang tercatat. Kitab amal yang ada di sini akan dikonfirmasikan dengan kitab qadar yang telah menunjukkan pengetahuan Allah tentang semua kejadian ini, baik sebelum berlangsung, sedang berlangsung, akan berlangsung, dengan kitab catatan juga yang berada di Lauh Mahfuz. Dari mana dalil ini ditemukan? Di Quran surah ke-57 ayat 22 sampai 23. Dah. Yuk kita baca. Sudah? Ma asaba, ada Quran surah ke-57 Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Paling kiri sebelah bawah sedikit. Ini udah saya bukakan nih mushafnya nih. Ya, supaya sama-sama ingin menunjukkan bahwa ayo adakan mushafnya gitu kan, adakan mushaf supaya bisa dilihat dan diamati. Ada ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ada? Allahu akbar. Itu ayat dua-duanya. Ayat dua-duanya. Ma asaba min musibatin, ya. Tidaklah sesuatu yang menimpa itu terjadi. Ya, asaba yusibu, musibah itu segala yang kita alami. Ya, jadi musibah itu konotasinya netral asalnya teman-teman sekalian. Asalnya netral, semua yang kita alami dalam kehidupan ini. Baik yang bernuansa suka ataupun yang kita rasakan duka. Awas ya, baik yang bernuansa suka ataupun yang kita rasakan apa? Duka. Jadi semua yang kita alami, ya kan, kita mengalami kesenangan, kesedihan, ya, kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan dan macam-macam. Ya, jabatan kita dapatkan, misalnya promosi, harta kita dapatkan, saat yang sama ada pengurangan dari harta, ya, ada kecelakaan pada pekerjaan dan macam-macam dan sebagainya. Nah, itu semua yang kita alami. Cuma biasanya psikologi manusia itu kan selalu mengaitkan musibah itu dengan yang dukanya saja. Ya kan, dia kena musibah tuh, gitu kan, kenapa kepleset di jalan? Itu kan, dia kena musibah tuh, kenapa jatuh begini? Itu kan pada yang dukanya aja, padahal semua musibah. Ya, semua yang kita alami itu musibah, semua yang kita alami karena asalnya dari kata asaba yusibu, yang menimpa, yang kita alami juga. Ya, kalau langsung kepada kita, gitu kan, namanya sayyib. Makanya kalau hujan itu ada menimpa, langsung netes gini, kita katakan berdasar doa Nabi, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, jadikan hujan yang jatuh menimpa kami ini mengandung manfaat. Ya kan, tidak terjadi sesuatu yang menghadirkan duka mendalam gitu. Kembalikan ke yang tadi, karena semua yang menimpa kita semuanya berdasarkan hukum Allah, ketetapan yang sudah ada dibuat dan kita berikhtiar menjalani. Ya, cuman kan ada sebab akibat, ada sebab, musabib, musabbab. Ya kan? Musabib, musabbab nggak usah ditanya, sebab dipelajari. Bingung kan? Ya, makanya kita terangkan. Musabib, Allah yang menetapkan, bikin hukum. Musabbab, kita yang mengalami, menjalani. Sebab-sebab itu yang dipelajari. Misal, ada orang kecelakaan, meninggal, ya, meninggal nih. Musabib yang menetapkan hukum itu Allah, nggak usah ditanya. Kenapa dia meninggal? Nggak usah ditanya, emang udah ajal. Kenapa Allah mewafatkan dia? Nggak usah ditanya, itu kehendak Allah, kewenangan sesuai dengan sistem ajalnya. Musabbab, orang yang mengalaminya. Sebabnya itu yang dipelajari. Apa yang dia tempuh saat berikhtiar di jalan itu? Apakah kendaraannya betul? Atau jangan-jangan kecepatan terlampau tinggi? Atau berkendaraan misalnya sambil main Instagram, ya, sambil lihat-lihat YouTube, sambil telepon-teleponan, macam-macam. Itu yang dipelajari. Begitu terjadi itu semua, musabib nggak ditanya, kenapa Allah mewafatkan dia? Udah, itu selesai, tiba ajal. Kenapa dia wafat? Karena bagian dia meninggal, ajalnya tiba, selesai. Tapi sebabnya dipelajari, jadi hukum buat kita. Jangan lagi mengendari kendaraan dengan kecepatan melampaui batas, apalagi sambil main-main misalnya media sosial, ya, menghidupkan telepon macam-macam dan sebagainya, sehingga konsentrasi itu tidak bisa fokus dengan baik, ya. Nah, itu yang disebut dengan bagian-bagian dalam lingkar kehidupan. Tapi jangan lupa, bukan hanya suasana duka, yang suka pun demikian. Karena semua masuk sistem, semua kehendak Allah sudah diatur. Kalau begini jadi begini, ini jadi seperti ini. Itu Allah buat sistem. Manusia berikhtiar. Sistem itu semua baik. Baik semuanya dengan semua resiko dijelaskan. Ya, karena semua baik, karena bersumber dari yang maha baik. Kalau manusia memilih salah, itu salah manusia, jangan salahkan Allahnya. Ya,
Kayak gini di sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah ya. Semua ujian ya, nanti pas ujian akan diukur bagus, belajar semuanya. Belajar, kalau belajar naik kelas begini. Kalau tidak belajar nggak naik kelas akan dihukum begini. Kepala sekolah sudah baik menerangkan, bahkan tentang hukuman pun supaya trigger naik kepada yang baik. Jangan jadi begini. Ya diarahkan supaya mengarahkan kepada yang baik. Terus ada anak nekat gak belajar, padahal udah diberitahu. Apakah yang salah kepala sekolah? Tidak. Kepala sekolah tetap baik, yang salah anaknya. Laisa kamitslihi syai', nggak ada yang sama serupa dengan apa yang Allah sampaikan. Tapi kurang lebih gambaran tadi, logika yang pengantar yang tadi disampaikan bisa menangkap, oh ya Allah tuh maha baik. Diberikan semua punya Allah. Ya inna lillah, semua punya Allah. Inna bahkan diri kita pun, inna lillah, semua milik Allah. Semuanya. Yang punya Allah, kita nggak punya apa-apa kok. Itu kan? Ya wa inna ilaihi raji'un, bahkan karena kita punya Allah, maka kembali pada yang punya. Ya, kembali pada yang punya. Ya kan kalau kita dititipin sesuatu, kita balikin pada yang punya. Kita dititipan, istri titipan, anak titipan, suami titipan. Satu saat akan pulang pada yang punya. Jaga titipan dengan baik. Dan tangan titipan, mata titipan, jaga dengan baik. Makanya yang menitipkan itu membuat hukum. Ini tangan gunakan begini ya, jangan dipakai begini. Mata gunakan begini ya, jangan dipakai begini. Kalau kamu jaga betul semua, aku lekatkan abadi selamanya sampai pulang. Ditempatkan jadi abadi, melekat pada kita. Ditempatkan di surga, indah. Allah maha baik. Maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya setiap kali ada musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan musibah itu bukan hanya terkait dengan duka, tapi juga ada sukanya. Makanya kalau dulu orang diberi jabatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena merasa titipan. Dan karena titipan, dia punya beban merawat. Kalau benar dapat pahala, kalau salah konsekuensi bermasalah. Ya, makanya ketika titipan itu jabatan misalnya diberikan pun, kedudukan diberikan, tetap Allah tegaskan, itu Allah yang amanahkan. Nah, masuk pindah suratnya ke Quran surah berapa? Surah ketiga, Ali Imran. Ya kan? Dari ayat berapa? 26 sampai 27 kita dapatkan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir, sampai tulijul laila fin nahar dan seterusnya. Bahkan malam, ya, kemudian gelap, siang dan sebagainya. Pun Allah yang mengatur semua kok. Ya, makanya di Al-Baqarah di Quran surah kedua ayat 156, ya, setiap kali kita mendapati ujian kita katakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk membangun kesadaran pada diri kita semua punya Allah kok. Allah sudah tetapkan kok. Sudah ada semuanya kok, dan seterusnya, gitu kan? Nah, karena psikologi manusia menganggap musibah itu selalu lekat dengan yang duka aja, makanya dikasih gambaran di ayat 155-nya untuk membangun kesadaran. Biasanya lupa kalau ada yang senang, yang ada yang duka saja. Makanya di ayat 155 dicontohkan oleh Allah yang sering menghadirkan duka, lupa untuk bermunajat, lupa untuk menyadari bahwa semua sudah ada sistemnya. Ya, maka di Quran surah kedua ayat 155 Allah berfirman, Al-Baqarah 155, paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai', Allah akan uji dalam berkehidupan dengan segala hal. Ini untuk menstimulus sistem kehidupan itu. Ada ragam-ragam ujian ya untuk mendorong sistem bekerja. Untuk menunjukkan kebenaran nyata bahwa apa yang Allah buat itu Allah telah tetapkan ada manfaatnya, ada maslahatnya untuk kita semua, kan? Walanabluwannakum bisyai' minal khauf, ya, rasa kegelisahan. Ada kan pernah gelisah kan? Ibu gelisah kalau akhir bulan, ya, uang bulanan belum tiba, gelisah kalau anak belum pulang dari sekolah padahal jam waktunya udah pulang, gelisah kalau di kantor belum ada ketetapan tentang jabatan apakah naik atau enggak, ya kan? Para menteri gelisah diresapel apa enggak, gitu kan? Kemudian apalagi para diplomat gelisah jadi penempatan atau enggak, gitu kan? Para birokrat gelisah ada pergantian atau enggak, ya, pedagang gelisah ini kursnya dolarnya naik atau enggak, pengaruh enggak, ada pembeli enggak, ya, covidnya bagaimana ini, tahunannya jadi libur apa enggak sebetulnya, gitu kan? Macam-macam tuh, semua gelisah. Ya, tapi kan semua kegelisahan itu untuk apa? Untuk mensupport, jadi trigger, jadi katalis supaya ada perencanaan. Dari situ kalau orang benar paham sistem, dia baca di Quran apa nih? Oh, ada surat Al-Insyirah, cari hikmah nih. Oh, apa nih kalau ada begini? Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Ah, daripada gelisah, bikin status gak jelas, ya baru mendung dikit udah bikin status. Suasana mendung kali ini di Bekasi ya, begitu gelapnya, nggak ada solusi. Ya, kalau mendung tuh siapkan jemuran angkat. Siapin dalam suasana mendung itu ngapain, zikirnya apa, di rumah ngapain, itu fa idza faragta fansab. Kalau selesai yang kemarin selesai, tuntas, sekarang siapkan lagi. Apa rencana yang mau dibuat? Wa ila rabbika farghab. Itu tawakal deh, kan kita nggak bisa ngatur cuaca. Emang dengan bikin status kemudian mendung selesai? Tidak. Gak ada, lebih baik kita beramal. Wa qul ya'malu fasarallahu a'malakum. Kerjakan yang positif untuk kita. Nah, itu lebih menenangkan. Keadaan hati yang tenang lapang disebut dengan syarah.
Ya kalau sudah muncul karakternya disebut insyirah, makanya suratnya disebut al-insyirah. Ya alam nasyrah laka sadrak, gitu kan? Bukankah sudah aku lapangkan keadaan jiwamu? Ya, ini khususan pada Nabi Muhammad SAW. Ini karena Rasulnya spesial, Nabinya spesial, sebelum diminta udah diberikan. Nabi yang lain minta dulu baru dikasih. Dijawab tapi minta dulu. Nabi Musa minta, baru dikasih. Apa permintaannya? Ya Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan jiwaku, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku. Rabbi syrahli sadri, itu doanya Nabi Musa. Ya wa yassirli amri, di surat Thaha itu kan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya itu minta Rabbi syrahli sadri, minta dikasih. Nabi Muhammad nggak minta dikasih. Alam nasyrah laka sadrak. Nabi Musa Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad SAW alam nasyrah laka sadrak. Nabi Musa wa yassirli amri. Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Tuh keistimewaan Nabi Muhammad tuh, Masya Allah gitu kan. Nah kita bukan Nabi, bukan Rasul, sempurna juga tidak, dan seterusnya gitu kan. Maka apa yang harus terjadi? Harus berusaha mengatur diri, mengarahkan pada yang baik, beramal pada yang benar. Gimana caranya? Ikuti pedoman sehingga sistem berkehidupan terjaga, nyaman, tenang, tentram, bahagia. Sudah meninggal, selesai. Meninggalnya pun tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, selesai. Itulah kehidupan. Ya, jadi kalau kita benar, kegelisahan tuntas. Minal khauf wal ju', lapar. Itu kita cari makan dan sebagainya. Ya, wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit. Itu kan ujian juga, ya kan, sampai meninggal. Wat thamarat, hasil kerja keras diambil orang. Ya, diterjemahkan dengan buah-buahan ya. Menurut saya agak kurang detail. Ya, kalau ujian hanya diberikan bagi tukang buah, maka kurang adil karena tukang sayur nggak diuji gitu kan. Harus berkeadilan. Thamarat di situ memahaminya pakai ilmu balaghah. Ya, pakai majas atau kinayah, kita bisa ambil itu. Artinya Pak, ini tinggi sih Pak. Quran itu luar biasa tinggi karena berasal dari yang maha tinggi, yang maha agung ya. Samarat itu kan buah, nggak mungkin bisa muncul teman-teman sekalian kalau nggak ada pohonnya. Pohon tuh dari apa? Dari benih. Jadi ada orang tuh dari benih nanam, dirawat, nanam mangga, nanam padi, macam-macam dan sebagainya. Udah mau metik buahnya, besok mau panen, diambil orang. Kalau diterjemahkan dengan kiasan, konteks kita sekarang, Bapak yang ikut tender, udah siap semua riset, biaya keluar macam-macam, tender berhasil, proyeknya diserobot oleh orang. Itu maksudnya. Wat thamarat. Ya wabasyiris sabirin, ini dia pasangannya. Dalam suasana kita mendapati duka, maka ada sabar. Ini dia nih. Nih sikap hidup proporsional. Ini kalau tahu kita sistem kehidupan, mengerti. Ya, belajar di pedoman hidup di Hudan tentang ujian tuh akan begini, ujian tuh begini sifatnya. Mengatasinya begini, sistem kehidupan tuh begini, nyari yang halal begini, cara ngatasin setan begini supaya nggak terjebak pada jalan yang salah. Kalau kejebak di sini balik lagi supaya bisa melepaskan jebakan, balik dengan taubat. Ini jadi hidupnya proporsional. Kalau sedang ada duka, dia sabar. Tuh. Sabar itu bukan diam, sabar itu solusi. Dia berkontemplasi, merenungkan jalan terbaik untuk mengatasi masalah itu. Ada ujian di rumah tangga, sabar dulu nih. Ya, memang jejak langkah pembuka sabar itu diam sejenak berkontemplasi, bukan diam membiarkan persoalan, bukan. Udah biarin aja, ntar juga selesai sendiri. Tidak, jadi sekam akhirnya. Akhirnya apa? Ketika terjadi hal lagi di kemudian yang akan datang, ada konflik lebih besar lagi karena yang lain terbawa. Tuh kan, Bapak begini, dulu juga begitu, tuh. Karena nggak selesai. Dibawa lagi. Ya, jadi persoalan cuma masalah senyuman, terus persoalan tagihan listrik yang 10 tahun yang lalu ke bawah lagi. Jadi kan? Sama, di pekerjaan, di apa-apa pun sering kali begitu. Sabar itu bukan begitu. Sabar itu merenungkan sedikit, sampai Nabi kan juga mencontohkan kepada kita. Diam, tapi nyari solusi, nunggu wahyu dan sebagainya. Kalau kita, wahyu udah disampaikan lewat Al-Quran, disampaikan ke kita lah Rasulullah, dijelaskan. Maka ketika ada persoalan di rumah tangga, di pekerjaan, di macam-macam, diam sejenak, merenungkan apa nih petunjuknya. Baca pedomannya, Qurannya apa, ada semua di situ. Hadisnya, apalagi kalau belajar dari awal. Sebelum berumah tangga, lihat fikir rumah tangganya. Mau kerja, pekerjaannya apa, lihat sifatnya nih seperti apa. Pasti ketemu, pasti begitu. Itu pasti itu. Ya, itu nggak pernah meleset. Ya, dan selalu seperti itu. Jadi nggak pernah, never, selalu always. Jadi ya nggak pernah meleset dan selalu seperti itu. Nggak pernah, never, selalu always. Ya, itu ya. Jadi itulah sabar. Sabar. Ya, nanti sama juga begitu ada sesuatu yang melahirkan suka, menyenangkan. Ya, ada proporsional, ada syukur di situ. Syukur. Ya.
Kenapa? Karena kita mengerti kalaupun kita dapat berusaha ikhtiar, dapat jabatan diamanahkan, ya kita akan paham. Qulillahumma malikal mulki. Alhamdulillah, ya Allah telah menitipkannya kepada saya bukan pada yang lain, tapi juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena setiap titipan ini langkahnya cuma dua. Harus dibawa pada yang saleh, nggak boleh salah. Titipan harta, gimana harta jadi saleh? Dikelolanya seperti apa? Lihat petunjuknya. Oh ini nih yang dibawa ke rumah untuk nafkah. Nafkahnya harus begini, nggak boleh bawa yang haram. Maka gunakan gini, proporsional. Oh, kebutuhan di rumah kok cuma sekian. Ada lebihnya, Masya Allah. Kok yang dibutuhkan cuma 10 juta, Allah kasih 100 juta. 90 juta ini buat apa maksudnya Allah kasih? Baca lagi petunjuknya. Oh, ada kewajiban zakat. Oh, ada infak. Oh, untuk tabungan masa depan yang umroh, yang haji, yang kita sering berdoa. Ternyata dari sini jalannya. Oh, ternyata saya dulu sering berdoa, ya Allah berikan kesempatan muliakan orang tua saya. Oh, ada infak. Infak itu salah satunya untuk orang tua. Ternyata orang tua bukan dizakati tapi diinfaki. Ya, Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Oh, ternyata ini jawaban dari doa-doa yang lalu. Oh, ternyata ini maksudnya Allah berikan saya kedudukan, cuman titipan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dilantik sekarang, 2 bulan kok tiba-tiba di reshuffle. Dilantik sekarang, setahun kemudian kok sudah berganti. Dilantik sekarang, yang lain kok yang dapat promosi. Ini yang diberitakan dan nyebar-nyebar kartu nama. Ternyata salah lantik, yang lain yang harusnya jadi. Nah itu tuh. Makanya kalau kita sikapnya proporsional, tahu kita nggak akan macam-macam. Dititipkan kedudukan supaya saleh. Buat kebijakan yang baik, yang bermanfaat, yang berkehidupan. Ya, dalam level-level tertentu. Berbangsa, bernegara, bermasyarakat supaya rakyat tenang, nyaman, baik. Di keluarga supaya anggota keluarga baik. Ya, kalau untuk pribadi masih single, ya, nah, maka biar kebijakan yang baik supaya pribadi terbawa pada yang baik dan sebagainya. Ini jalannya. Ilmu juga begitu, bukan untuk menyimpang, bukan menggunakan ilmu untuk rekayasa tertentu. Ya, termasuk ilmu agama. Jangan sampai dititipkan ilmu, digunakan fatwanya hanya untuk nyari dunia, dikreasikan fatwa sesuai kepentingan-kepentingan materi. Ya, itu nanti masuk jalur yang salah, semua sama. Baik ilmu, harta, kedudukan, plus tenaga. Kan 4 ini yang kita pakai dalam menjalani sistem kehidupan. Kalau nggak pilih ilmu, passionnya turun ke bawah. Pengajar, dosen, ilmuwan, macam-macam. Atau juga harta, pebisnis, pedagang, apapun namanya. Gitu kan? Kemudian juga kedudukan, jabatan, apapun profesinya. Mulai dari presiden, sampai macam-macam, sampai turunan, sampai presiden direktur, komisaris, macam-macam. Ya, nah, dan seterusnya. Sampai yang keempat, tenaga. Tenaga mau dipakai apapun, kan manusia yang memberikan nama. Ya, tapi pada akhirnya kita yang berkreasi, mau yang di masjid, ya azan pakai tenaga kan, mau yang di pasar pakai tenaga, macam-macam. Itu manusia aja yang pilih dengan nama-nama tertentu. Pada akhirnya kita yang menjalani. Jangan sampai salah jadi apapun, karena kita cuma menjalani ini sampai meninggal. Begitu meninggal selesai deh, gelar manusia nggak ada lagi. Makanya apapun yang ditetapkan, kalau kita tahu hukum ini, proporsional hidup kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kembali kepada Allah, ya kan? Dan semua Allah yang tetapkan, dan kita akan proporsional. Kenapa? Ya, karena ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kan? Karena semua yang terjadi itu Allah Maha tahu. Dan pengetahuan Allah itu meliputi segalanya. Untuk membuktikan itu semua tercatat di Lauh Mahfuz. Itu kitab yang jelas. Ya, fi kitabin min qabli an nabraha. Jadi pengetahuan Allah sudah menjangkau semuanya untuk membuktikan bahwa Allah Tuhan yang hak, mengetahui semuanya, terdokumentasikan dalam kitab Lauh Mahfuz. Nanti kitab ini akan mengonfirmasi apa yang telah kita kerjakan, dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat pun sadar, malaikat nggak tahu apa-apa kecuali Allah yang telah tetapkan. Malaikat akan mengagungkan Allah. Saya diberi tugas, kata Rakib, kata Adi, nyatat. Ternyata Allah sudah Maha tahu segala yang dicatat. Sama antara yang dihisab kitab catatan malaikat dengan yang telah Allah tetapkan dengan pengetahuannya, Allah Maha tahu tadi, sama persis. Sama. Tapi memahami itu dalam konteks berkehidupan kita nggak tahu. Karena nggak tahu, kita berikhtiar. Itu. Karena hukum Allah pun menetapkan ikhtiar. Ya, pengetahuan Allah itu berlaku pada ikhtiar kita tadi itu. Jadi Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Cuman kan karena kita nggak tahu. Kita nggak paham, kita nggak ngerti. Ya kan? Dari awal sampai ke akhir. Tapi Allah beri jalan lewat kitab. Nih yang kamu tempuh nih begini. Resikonya akan seperti ini. Kita menempuh itu dengan ketidaktahuan kita, diberi petunjuk. Tempuhlah yang soleh, jangan kerjakan yang salah. Resiko begini. Apa yang akan kita kerjakan Allah sudah tahu lebih dulu. Terdokumentasikan, nanti dikonfirmasi antara kitab yang dicatat oleh malaikat saat kita kembali kepada Allah dengan apa yang telah Allah ketahui yang disampaikan untuk menunjukkan keagungan Allah dengan sifat alimnya. Maka di situ kita sadar bahwa apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini proporsional.
jangan terlalu banyak berduka kalau mengalami sesuatu, ya kan? Kenapa? Karena kita sudah wajar zata, oh ini maksudnya begini, hikmahnya begini, ya kan? Dan Allah Maha tahu dengan segalanya ini. Makanya kalau ada sesuatu yang hilang, ke masjid, mau tobat, mau soleh, mau baik, pulang-pulang sandal hilang, cari dulu. Cari gitu kan? Dan dicari lama-lama nggak ada kan? Maksudnya apa? Mungkin ada harta saya yang dulu nggak tepat, ya kan? Harta saya yang dulu mungkin menyertakan yang haram. Makanya Allah nggak suka ketika saya mau jadi baik, yang soleh, yang salah masih ada yang melekat, yang haram masih ada. Maka pelan-pelan dihilangkan. Begitu sadar, sedang duduk, tiba-tiba Allah kirimkan datang DKM. Kenapa Pak? Nggak apa-apa Pak, ini lagi nunggu aja pulang. Kok belum pulang? Iya mau pulang. Kok alas kakinya kemana? Ya justru itu tadi nyari-nyari nggak ketemu. Udah carikan sana, Masya Allah ganti yang baru. Kalau datang pakai sendal jepit tadi kan, dibelikan sendalnya sendal bagus itu macam-macam, baru lagi dan dari yang halal. Masya Allah ya. Dan banyak hal gitu, banyak hal yang terjadi kalau kita sadar dengan semua itu, maka kehidupan proporsional. Itulah qada dan qadar. Jadi menjalani hidup itu nanti santai saja, nikmat, tenang. Ya santai dalam pengertian senang dan tenang karena semua tahu kalau begini ya nggak usah terlalu berlebihan lah nyikapinnya. Ya itu yang terjadi. Makanya banyak orang-orang dulu tuh Masya Allah yang paham ini mengerti sekali. Ya satu kali ada, ini kisah viral ya, sangat viral sekali. Sering banyak ustadz juga menyampaikan informasi ini karena memang viral kisahnya. Hampir orang-orang belajar itu mengetahui. Ada seorang Arab Badui, teman-teman, orangnya soleh, baik, mengerti tentang qada dan qadar. Dia sedang makan tuh. Saat makan, diinfokan, masuk ke tendanya orang mengatakan, "Hei Fulan, anak kamu meninggal diterkam serigala," katanya. Dia cuma diam begini. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan lagi. Orang ini heran. Apa nggak dengar suara saya? Dia katakan lagi, "Ya Fulan, anak kamu itu meninggal diterkam serigala." Orang-orang udah pada ngumpul kan, bahasa kita begitu. Nah, kamu meninggal. Dia diam lagi begini, dia katakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Makan lagi. Kesal orang ini. Karena Anda bayangkan, ya dia saking kesal, ini anak sendiri, ini apa nggak peduli nih bapak ini. Dia katakan, "Hei Fulan, dia kan anak kamu ini meninggal, dia kan diterkam serigala. Kenapa kamu malah makan sibuk begini? Kamu datangi anak kamu begini, urus dan sebagainya." Maka ketika sudah mengerti sampai 3 kali disampaikan, dia kan, oh dia belum paham, maka diterangkan oleh orang ini. "Kamu tahu tidak? Kamu yang mendesak saya sekarang, ya kan, tidak akan pernah bisa membangkitkan anak saya yang sudah wafat itu. Allah sudah tetapkan dia meninggal. Ya, kalau saya kedakan sekarang, langsung buru-buru dan sebagainya, saya gelisah tidak mempersiapkan diri, maka jelek juga akhirnya. Saya buru-buru, tidak mempersiapkan apa-apa dan sebagainya. Dan ini yang telah Allah berikan kepada saya makanan, tidak saya habiskan. Ini kan rezeki juga. Jadi biarkan saya cepat dulu menghabiskan ini, supaya saya cepat mengurus anak saya siapkan. Daripada kamu selak-selak terus dari tadi. Jadi biarkan saya menghabiskan makanan sebagai takdir yang Allah tetapkan kepada saya, ya, supaya menjadi pahala kebaikan. Setelah itu saya urus anak saya." Kebayang nggak? Ya, ini jangan salah paham ya. Jangan melihat bahwa ini bapak nggak peduli sibuk makan. Tidak. Dia melihat jangan sampai ada makanan yang sia-sia, ditumpahkan jadi bagian-bagian setan, bagian-bagian yang tidak baik dan sebagainya. Jadi dia segerakan untuk selesaikan makanan itu, selesaikan dalam waktu yang cukup singkat, selesai dia kenyar, dia selesaikan anak yang sudah diurus oleh masyarakat. Dia datang ke sana, kemudian dia selesaikan. Ini yang dimaksud proporsional. Maksudnya apa? Dia pertama ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai takdir penetapan imannya kepada Allah. Udah, saya meratapi pun berteriak ini itu pun tidak akan menghidupkan kembali. Jadi kita sabar, kita tawakal, tapi ikuti jalur hukumnya, bukan didiamkan. Sebabnya apa? Kalau sebab yang wajar kena penyakit, kalau sedih itu wajar, menangis itu wajar, itu biasa. Yang salah itu meratapi, kenapa harus dia ya Allah, dia kan kenapa bukan temannya aja? Enggak begitu. Kenapa bukan ini aja? Tidak begitu juga gitu kan. Itu sudah takdir, sudah selesai. Musabib nggak ditanya, musabab nggak ditanya, sebab yang dikoreksi. Jadi belajar dari yang tadi, yang saya maksudkan adalah bagaimana dia menyikapi secara proporsional. Diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua kemudian dia habiskan dulu apa rezeki yang telah Allah berikan kepada dia, selesai gitu kan, dengan proporsional tentunya. Terus dia kejar, dia selesaikan. Ya, dia baguskan, dia terima, ucapkan terima kasih ke masyarakat, kemudian dikafani, disolatkan ya, sebelumnya dimandikan, lalu setelah itu selesai. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kalau ada kejadian pun kita belajar dari hikmahnya. Ada kejadian tertentu, ya kita proses semuanya, sebabnya kita cari. Kalau ada tindakan hukum, selesaikan secara hukum. Nanti semua yang terkait dengan sistem hukum itu akan dihisab di hadapan Allah. Ya, ada tindakan pencurian misalnya. Pencurian ya kalau dibiarkan akan merasa benar, maka laporkan pada yang berwajib. Ya, begitu dilaporkan, itu akan mengikat semua sistem itu. Ya, kalau diterima, diproses, ya maka berlaku benar nih, amanah ditugaskan. Kalau diniatkan ibadah oleh pemangku hukum, maka dapat pahala. Jangan salah, dapat pahala juga. Kalau diniatkan ibadah, dapat pahala, sistem berlaku.
ya, dan sebagainya. Kalau tidak diproses dan sebagainya, ya dapat dosa juga. Nanti hukum dunia juga berlaku. Bisa ditegur oleh pimpinan, bisa dimutasi, bisa macam-macam, bisa terjadi gitu kan. Nah, itu hukum yang dibuat. Karena kenapa? Ada keseimbangan dalam hukum. Dan keseimbangan itu mizan namanya. Ini nggak boleh, hukum Allah itu harus stabil semua. Ya, ada sebab akibat, ada aksi reaksi, ada dampak dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Jadi singkatnya, memahami qada dan qadar, kalau kita mengetahui dengan baik, belajar mendekatkan Al-Quran pada kehidupan kita, makanya Al-Quran, ya Allah, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ayo baca yang sering, ya, supaya jadi penyemangat, motivasi, jadi syifa, jadi obat bagi jiwa, jadi rahmat, ya. Setelah itu ngaji, lihat, supaya paham ini. Kalau sudah paham, nikmat menjalani kehidupannya. Nah, dari sabar dan syukur ini, maka apa yang terjadi? Ajaban li amril mu'min. Baca hadisnya. Ajaban, sungguh orang beriman itu kehidupannya mengagumkan. Ajaban li amril mu'min. Itu hadisnya populer kan? Viral kan? Ya, mengagumkan kehidupan orang beriman itu. Apa yang menjadi mengagumkan? Karena semua yang terjadi pada dirinya, dia pandang proporsional. Sama semua, nggak ada bedanya. Ada jabatan, nggak ada jabatan, sama hidup. Ada harta, nggak ada harta, sama proporsional. Ikhtiar yang dia tempuh. Apa? Ya, apa yang menjadi sama itu? Jika dia berada dalam keadaan mendapat nikmat, suka, syakara, dia bersyukur. Ya kan? Dan jika dia merasakan keadaan duka, dia bersabar. Jadi nggak ada bedanya bagi dia suka dan duka. Dia melihatnya sebagai ujian dari Allah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sholat dan sebagainya macam-macam kerjakan. Proporsional. Sakit, alhamdulillah, Allah uji. Ya, di situ apa yang bisa dilakukan? Peluang untuk istighfar, peluang untuk tahajud, peluang untuk berdoa. Alhamdulillah, yang tidak pernah saya dapatkan saat saya sehat, dapatkan saat saya sakit. Ya, itu cara melihatnya. Maksudnya bukan pengen sakit, bukan. Maksudnya dalam setiap keadaan kita sikapi proporsional. Ya, makanya ada ulama-ulama tertentu yang kadang-kadang unik cara memahaminya. Ada ulama pernah sehat kan, dia suka sakit. Nah, satu kali dia nggak sakit, nangis malah. Nangis, terus orangnya heran. Mabi kayak Syekh, kenapa Anda Syekh? Katanya. Saya tuh bingung, kok saya belum sakit ya di bulan ini katanya. Saya makin heran orang yang nanya, kok kenapa begitu? Kan Nabi bilang, kalau sakit itu ada peluang kita beristighfar, ada peluang dosa diampuni. Saya takut karena nggak sakit, dosa-dosa saya nggak diampuni. Coba lihat cara berpikirnya. Bukan pengen sakit, bukan. Ya, tapi ada sesuatu yang tinggi yang perlu kita maknai. Bagaimana orang ini sangat proporsional. Jadi saat sakit dia manfaatkan sabda Nabi petunjuknya, ayat-ayat Quran petunjuk dimanfaatkan, tingkatkan ibadah, rajin istighfar. Saat sehat pun dia isi dengan syukur. Dia isi dengan tingkatkan ibadah juga, dia isi dengan macam-macam sesuai dengan porsi ibadahnya. Itulah qada dan qadar. Jadi qada, ya, qadar telah tuntas disampaikan, qadar sistem kehidupan yang dibuat, takdir dibuat secara sistematis dengan terbaik, ya, sesuai dengan kemaslahatan, presisi yang sangat sempurna. Kita menjalannya dengan ikhtiar, semua ada konsekuensinya. Allah berkehendak memberikan hidayah kepada kita supaya tidak salah langkah. Manusia memilih, dan semua pilihan manusia yang ditempuh itu Allah sudah mengetahuinya. Untuk mengonfirmasi ini semua, maka Allah tetapkan ada kitab di Lauh Mahfuz yang nanti akan ditunjukkan kepada kita untuk mengonfirmasi amalan kita yang dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat pun akan mengagungkan Allah, ya, mengta'zimkan Allah. Kenapa? Karena menyadari bahwa Allah Maha Kuasa. Mereka nyatat yang telah dicatat oleh mereka sama persis dengan apa yang telah Allah ketahui keseluruhannya, karena menjangkau segala hal. Pun demikian dengan kita pun, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, kemudian kita kembali kepada orang-orang yang beriman, bersama berkumpul dan sebagainya, mendapatkan rahmat Allah. Dan setiap detil itu terjadi, keputusannya disebut dengan qada. Setiap detilnya. Qadar sistemnya berlangsung berkehidupan, setiap detil berlaku, kun terjadi, fayakun jadi. Ya, itu disebut qada. Jadi begitu berlangsung tetap itu, itulah qadanya. Sistemnya disebut dengan qadar, ketetapan Allah yang menjadi hukum berkehidupan qadar. Begitu setiap satuannya berlangsung terjadi kun atas perintah Allah, fayakun terjadi, maka itu disebut dengan qada. Karena itu kata qada dalam Al-Qur'an dilekatkan dengan kalimat kun fayakun. Jelas ya? Ya, kata qada dalam Al-Qur'an ya dilekatkan dengan kalimat apa? Kun fayakun. Jadi kalau bicara kun fayakun bukan film, itu bicaranya masalah qada. Ya, seperti kiamat sudah dekat, itu bukan film, itu iqtarabatis sa'ah gitu ya. Jadi itu yang kalimat kun fayakun dan qada pertama disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 117. Paling kiri di pertengahan. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, inilah hidup. Ya, tinggal sekarang prakteknya kita jalani. Ya, sebelum menjalani ya sama, harus melewati ujian, seperti hidup pun menjalani ujian. Maka teman-teman sekalian, alhamdulillah itu telah saya tuntaskan pembahasannya, telah nampak semuanya, dan janji saya tidak mencoret-coret tapi memberikan
satu isyarat-isyarat saja sehingga citranya nanti teman-teman di admin juga bisa foto, kemudian disampaikan, Anda bisa download, jadi bisa lihat nanti detail pembahasannya. Anda tinggal lihat, dengarkan ceramah, lihat alurnya kemana, pahami yang sebelumnya. Setelah itu nanti cek pemahaman dengan mengikuti ujian. Wajib ya, ikut ujian wajib ya, yang telah tersambung dengan Mira, keluarga besar Mira. Karena kalau sudah masuk sistem, diaktifkan, artinya Anda terdaftar sebagai mahasantri di Ma'had Islam Rafiah Akhir. Ini pesantren virtual pertama. Alhamdulillah sampai hari ini setidaknya ada 7.000 orang dan angkatan pertama akan berakhir di akhir bulan ini. Jadi yang belum bergabung dipersilahkan ya, dengan senang hati silahkan bergabung teman-teman sekalian. Ini orientasinya kita benar-benar untuk belajar. Ya, jadi bukan mencari profit, bukan mencari ini, itu tidak ya. Kalaupun Anda masuk ke Wah Corner pertama kali itu kan hanya beli paket aja dan itu pun juga nggak seberapa gitu ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Ganti cetak, ganti macam-macam dan sebagainya, dan itu disupportkan kembali juga. Hasil-hasil itu ada yang kita zoom kan nggak bayar ya, dan saya nggak pernah minta iuran kepada teman-teman karena saya mencoba ingin sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan sendiri. Nanti kalau ada gerakan berjamaah kita sampaikan ya, misal sekarang kita akan masuk ke pembangunan yang pesantren tingkat boarding school dengan fasilitas nanti yang Mira juga. Maka silahkan kalau mau teman-teman support ke situ aja gitu ya. Nanti atau yang terkait dengan Mira, YouTube-nya juga kita nggak ada iklan, nggak ada apa, supaya belajarnya juga maksimal. Itu yang dimaksudkan. Jadi itu hanya kita berikhtiar, kita nggak tahu bagian mana yang disetujui oleh Allah dan kita nggak tahu di sisi mana yang diikhlaskan oleh Allah. Yang penting kita berdoa dan mohon saya didoakan supaya diikhlaskan oleh Allah. Kemudian yang kedua juga dimaafkan kesalahan dan diampuni dosa-dosa, itu yang paling penting yang kami harapkan. Saya kira itu semoga bermanfaat. Dengan ini tuntas 6 simpul ya yang telah kita pelajari. Tinggal penguatan dari kitab. Sebelum penguatan saya ingin ada ujian dulu. Setelah itu saya perkenalkan kitab-kitab. Ya, ada beberapa juga yang dasar, yang pokok di perpustakaan juga masih ada beberapa. Ini Al-Aqaidah Islamiyah kan belum kita baca semua ya. Baru sebagian. Kemudian ini ada Fathul Majid ya. Ini juga kitab cukup bagus. Kemudian nanti ada Al-Iqtisad fil I'tiqad yang kurikulum juga yang dipelajari. Ini ada yang standar-standar Al-Aqaidah Ad-Diniyah ini ya. Di anak-anak SD karangan guru-guru mulia nih yang disampaikannya ringan-ringan, padat-padat, hafalan-hafalan tapi dalam. Ini Mudzakarah fi Ilmi Tauhid yang kurikulum Al-Azhar. Ya, ini kurikulum Al-Azhar. Jadi kalau kita nanti ngaji ini, ini insyaallah. Yang tadi ini Madinah juga ya, Fathul Majid kan dibahas juga nih. Di Madinah dibahas juga Fathul Majid. Ya. Kemudian yang ini yang agak besaran lagi nih. Ini Al-Azhar juga nih. Al-Azhar punya nih. Ya, yang ini Ilmu Tauhid. Ya, di Kuliah Dirasat Islamiyah. Yang ini juga sama. Nanti ada Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Al-Ghazali. Nanti kita kumpulkan juga. Nanti kalau sudah itu masuk ke abad kedua ketiga Hijrah, munculnya banyak setelah terjemahan filsafat dari Yunani, nanti ada pengaruh dialektika. Ini mulai disoal-soal tentang qadar, tentang ini apakah Allah tahu detail sesuatu saat akan dikerjakan, macam-macam lah. Padahal kita udah belajar ini. Dan zaman Nabi nggak banyak ditanya-tanya tuh yang seperti itu, karena sudah jelas. Kan yang saya sampaikan tadi jelas kan? Gitu kan? Dari awal ke akhir ini macam-macamnya lah. Kalaupun ada hal-hal yang diuji, di ujian, dikonfirmasi pun terang jalannya. Dan nggak akan jauh jawaban dari apa yang tadi disampaikan. Ya wa qul malu fasarallahu amalakum dan seterusnya. Macam-macam itu terkonfirmasinya ke sini. Nanti timbul dialektika itu setelah nanti ada terjemahan-terjemahan filsafat dari Yunani, didialogkan, didialektikakan, muncullah diuji. Makanya kan dalam ilmu logika itu hanya untuk menguji sebuah pembenaran. Kadang-kadang nggak ngasih solusi, cuman nguji aja statement. Benar nggak statementnya, premisnya benar nggak, tapi ngasih solusi nggak. Itu ya. Nah, jadi untuk mempertahankan, menguatkan logika bagus, tapi untuk ngasih solusi dalam berkehidupan belum tentu. Ya, karena kadang-kadang ahli logika juga nggak konsisten. Dia menguji pernyataan tapi dia sendiri nggak ngamalkan gitu. Ya. Ya, jadi akalnya sehat tapi amalnya belum tentu sehat gitu. Nah, makanya akal dengan amal itu harus berimbang. Nah, untuk menjadikan akal dan amal itu sehat, imannya harus sehat. Ya, maka akal sehat juga bagus, tapi kalau imannya nggak sehat bermasalah. Iman yang sehat itu bagus untuk memberikan imun yang kuat kepada kesehatan akal dan kekuatan tubuh. Catat jadi status tuh. Jadi kalau kita ke sini selesai semuanya. Tuntas. Nanti begitu ada dialektika muncul, dialektika ini, sampai dari situ nanti lebih kompleks lagi. Kompleksitasnya mana? Ketika muncul peradaban Islam di barat, di timur, selesai di bawah, orang Islamnya malah menjauh dari Quran. Ketika menjauh dari Quran, jauh dari hadis, terlena oleh materi macam-macam. Nah, produknya diambil, ya ada orang-orang yang tidak menginginkan ditumbuh lagi, bikin gerakan yang disebut orientalis. Nanti ada babnya sendiri. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar tentang itu. Jadi ada kitabnya ada dan udah berjumpa dengan tokoh-tokohnya. Jadi saya dulu ketemu tokoh-tokohnya, tahu
Siapa si fulan, apakah dia sendiri ataukah kerja berkelompok, ya, bagaimana pekerjaannya dan sebagainya, kampus-kampusnya di mana. Kadang-kadang yang nggak paham tuh ya terbuai aja. Oh, saya ke Eropa kampus di sini, padahal itu kampus tuh dibuat oleh orientalis. Jadi makanya kalau ada jurusan nggak semuanya salah, ada yang bagus-bagus jurusan umum ini. Tapi kalau udah masuk ke pemikiran, hati-hati. Ya apalagi pemikirannya sudah masuk dunia Islam, dunia Timur. Ya, itu udah pasti ada misi-misi tertentunya. Makanya jangan heran kalau pulang kok ada aneh-aneh gitu. Dulu sholat gak ada masalah. Sekarang kok jadi pada aneh. Nggak sholat pun nggak apa-apa. Yang penting berbuat baik gitu kan. Padahal ya, yang penting kan isinya. Nah ini jadi yang saya katakan. Filsafat itu kan sastra menguji logika supaya benar. Tapi nggak diteruskan ke sananya. Sehingga ada sifat bijak untuk beramal. Ini nggak nyampe situ. Sampai ke logikanya aja. Kan logikanya sholat itu kan premisnya sederhana. Ya orang sholat itu terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau saya bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat lagi dong. Secara logika, kalau kita nggak benar cara mempelajarinya, salah tangkap, kita merasa itu benar statementnya. Sholat fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat dong. Bagaimana jawabnya? Katakan pada orang seperti itu, meninggalkan sholat itu mas termasuk perbuatan mungkar. Selesai. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau ada kekuatan logika dijawab dengan logika lagi. Kita nanti belajar, saya tunjukkan beberapa. Ya, nanti ada sekarang dipopulerkan, sering banyak terjebak. Ya, pemahaman awam terutama. Ya, mau dibawa kemanapun, ke aspek-aspek dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, kadang banyak. Ini makanya logika yang benar. Maka di matematika juga ada logika untuk menguji kebenaran dalam angka-angka yang sifatnya pasti, gitu kan? Nanti terbawa ke rasionalitas, terlatih, terasah. Dan orang yang sering baca Quran, ngaji, apalagi bahas hukum, fikih, itu akan terasah cara berpikirnya. Jadi mengerti apa yang akan dibahas. Nanti lucu deh kalau belajar ilmu mantik itu lucu gitu ya. Jadi ada yang salah premisnya, premis benar tapi kesimpulan salah. Ya, pilih mana misalnya orang Muslim yang koruptor dengan saya non Muslim yang jujur. Nah itu kan udah salah tuh. Ya, udah salah kalau premisnya netral asalnya. Ya, tapi masa iya sih nggak ada orang Islam yang jujur gitu kan? Ya masa iya dari sekian nggak ada orang Islam, makanya ada namanya apple to apple. Harus sama sebanding apel bandingkan dengan apel. Jangan bandingkan apel dengan terasi. Yang nggak jujur bandingkan dengan yang nggak jujur lagi. Koruptor bandingkan dengan koruptor lagi. Jujur bandingkan dengan jujur lagi. Baru seimbang. Ya, ada yang premisnya benar, kesimpulan salah. Misal, gitu kan? Monyet suka pisang. Nah, kemudian Asep suka pisang. Ya, kan monyet suka pisang, Asep suka pisang. Ini premisnya benar. Monyet benar suka pisang, Asep benar suka pisang. Cuma kesimpulan salah. Nah, maka apa kesimpulannya? Maka Asep sama dengan monyet. Kan keliru kan? Itu keliru gitu. Jadi ada beberapa yang diterapkan dalam kehidupan. Ya, contoh kalau salah, ini muslimnya yang salah, orangnya yang disalahkan jilbabnya, disalahkan orangnya, disalahkan Islamnya. Maka muncul gerakan namanya Islam liberal. Padahal yang benar kan muslimnya. Dia yang punya pola pikirnya, Islamnya nggak begitu. Kenapa yang disebutnya Islam liberal? Islam plural, Islam inklusif, Islam eksklusif. Padahal Islamnya jelas Islam. Dari dulu Islam begitu. Nggak pernah ada orangnya yang bertindak begitu. Nah, makanya kalau ada orang mencuri, kok yang disalahkan jilbabnya? Ya kan? Yang kena demikian, yang dipakai kok jilbabnya dan sebagainya. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Nah, ini terapannya sudah ada di lingkungan kita, tapi cara berpikirnya nggak benar. Maka ini harus diperbaiki. Memperbaiki ini dasarnya mesti kuat dulu. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat begitu, nanti insya Allah sudah ada hidayah. Sudah paham nih kalau ini keliru. Kita benarkan. Tapi benar pun proporsional. Tidak untuk menghujat manusianya, tidak untuk menghujat orang bahkan namanya, tapi lebih memperbaiki perbuatannya. Itu indah. Berislam itu cukup deh manusia pada muslim, insya Allah damai kehidupan. Tapi berislam yang benar, dengan cara yang benar, ya kan? Nah itu teman-teman sekalian, mohon maaf saya detilkan yang terakhir ini karena kita juga gelisah dengan suasana-suasana yang ada gitu kan. Karena perbuatan-perbuatan tertentu, apalagi yang sifatnya manipulatif. Sekarang banyak orang pakai agama, ya nyamar-nyamar bikin pesantren, bikin itu, padahal enggak tuh modus aja gitu. Kemudian ada tindakan-tindakan yang buruk di situ. Ya praktekkan hukum berkeadilan seperti yang terjadi kemarin-kemarin itu kan. Modusnya bikin pesantren, padahal setelah dicek tempatnya bukan tempat seperti itu. Ya, dijadikan kemudian sebagai pemuas hasrat dan sebagainya. Itu hukum aja, hukum yang berkeadilan. Ya, ternyata manipulatif. Tapi yang terjadi apa? Yang dikesankan media kan pesantrennya, ustadz dan sebagainya. Sehingga ada kesan-kesan orang takut dengan pesantren. Terus membuat trauma, buat ini, buat itu dan sebagainya. Ini yang cara berpikir yang keliru, yang tadi yang saya sampaikan. Yang monyet suka pisang itu gitu. Jadi kok ngelihatnya ke pesantrennya gitu. Padahal itu tahfidz juga bukan, ini juga bukan, cuma dijadikan modus aja dan sebagainya. Nah, terus kok yang diangkat cuman itu? Padahal bulan Maretnya di satu tempat di Medan itu ada kejadian juga dan bukan Islam, kepala sekolah juga gitu. Ya, nah itu juga jadi jadi kesan. Jadi disamakan. Jangan melihat kepada ras, agama tertentu macam-macam. Ya kejahatan ya kejahatan. Makanya dalam Islam berkeadilan. Sampai Nabi memberikan satu ilustrasi.
Ya, law kanat Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu aydiha. Kalaupun Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan mencuri, terbukti, aku akan sendiri akan potong tangannya. Dan nggak mungkin Sayyidah Fatimah mencuri. Mulia putri Rasul, masya Allah, luar biasa. Akhlaknya macam-macamnya. Tapi Nabi memberikan sebuah gambaran konsepsi berkeadilan. Mau ustadz, mau kiai, mau macam-macam lah. Kalau memang keliru, dibuktikan secara hukum, salah, ya berikan hukuman yang berkeadilan. Tapi kalau benar, ya jangan direkayasa gitu kan, karena itu pun akan membawa konsekuensi pada kemuliaan yang saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya pengingat ya. Jangan marah ya. Hanya pengingat untuk kita semuanya. Ya, dan tidak kita menyoal orang per orang, tidak, tapi kita memberikan gambaran berkebaikan. Kalau seperti itu tenang kehidupan insyaallah. Ya, ayo semuanya berpositif. Ya, saya mengajak semua berharmoni, kemudian semua saling memaafkan, saling ada dalam suasana baik, terutama berkehidupan berbangsa, bernegara. Insya Allah kalau semua dijalani dengan baik, kemudian bertujuan mulia sama-sama, Allah akan berikan ketentraman, kebaikan, kemuliaan pada diri kita, keluarga kita, bahkan kehidupan berbangsa, bernegara. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga Allah rahmati. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalimat-kalimat yang tidak pantas, sungguh tidak dimaksudkan. In uridu ilal islah mastata'at. Saya hanya berkeinginan yang baik seperti yang saya niatkan, tapi kalau dianggap kurang tepat, mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memuliakan kita semua. Terima kasih, berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Esok hari kalau masih kita ada waktu kesempatan, masuk kepada pengayaan ya. Pengayaan, kemudian insya Allah saya akan buatkan soal ujian yang mengonfirmasi pemahaman yang telah kita bahas. Setelah itu baru masuk kepada bab yang baru, yaitu pendalaman kitab. Ya, kitabnya nanti akan dituliskan, judul-judulnya dan sebagainya. Adapun materi-materi kami itu sudah didokumentasikan. Jadi nggak usah terlalu repot teman-teman. Sudah ada, nanti insya Allah jadi buku. Dari buku itu nanti teman-teman jadi pegangan untuk sendiri. Jadi saya nanti akan sempurnakan dulu ya keseluruhannya. Dan kitab-kitab ini nanti akan satu-satu kita terangkan judulnya, dari mana, terbitan mana, apakah masih asli ataukah ikhtisar atau rangkuman atau ada dibawa ke pemahaman tertentu dan sebagainya, kita cek sehingga kita sampaikan secara proporsional. Demikian, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.